Melihat ruang berdebu, seluruh aula menjadi sunyi lagi. Kutu, setetes darah jatuh ke tanah, membuatnya terdengar sangat keras di seluruh aula. Mati, Sangguan Lian, Gao Peng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun tak lama kemudian mereka menjadi kecewa. Sesosok emas yang tinggi dan tinggi perlahan keluar dari rerun dewa. Saat Gao Ye melihat Mu Feng, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja? Dia juga memperhatikan bahwa wajah Mu Feng tidak terlalu bagus. Bukan apa-apa, hanya saja aku sedikit lemah dalam menghancurkan formasi tadi. Mu Feng menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi sedikit lebih baik setelah Yan Yang Bajue diedarkan. Harus dikatakan bahwa kemampuan pemulihan Yan Yang Bajue memang sedikit tidak normal. Kamu menang, Lan Xingling berkata dengan ringan. Saat ini, napasnya juga sedikit lesu, dan wajahnya yang cantik sedikit pucat saat ini. Mempertahankan formasi teratai 4 cincin barusan memberikan beban yang sangat besar padanya, dan sekarang dia menjadi sedikit lemah. Begitu dia memegang tangan giok bintang biru, tanda ungu muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia mengarahkannya ke arah Mu Feng. Mu Feng mengambil segel ungu itu dan berkata sambil tersenyum tipis, terima kasih banyak. Kami bersedia mengakui kekalahan. Kami tidak akan lagi berpartisipasi dalam warisan Sekte Jiwa Ungu. Dua orang kuat, Roh Bintang Biru dan Aliansi Master Jiwa, mundur selangkah, mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi mengganggu warisan dari Sekte Roh Ungu. Sangguan Lian melihat pemandangan ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Sekarang Mu Feng memiliki 5 segel ungu di tangannya. Jika tidak terjadi apa-apa, warisan Sekte Roh Ungu akan jatuh ke tangan Mu Feng. Meskipun Sangguan Lian tidak ingin melihat pemandangan ini, tanpa formasi penjara setan teratai hijau dari Roh Bintang Biru, dan dua pria dari Zan Hutang dan Geng Jiaolong terluka parah, mereka ingin menghentikan Mu Feng. Hampir tidak mungkin, apalagi ada Gao Ye yang tidak lemah skillnya selain Mu Feng. Apakah ada di antara kalian yang ingin datang? Mu Feng perlahan melirik orang-orang di samping dan bertanya dengan suara yang dalam, aura kuatnya meledak lagi. Semua orang memandang Mu Feng dengan tatapan kosong. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Feng berada di ujung kekuatannya, momentumnya membuat semua orang ketakutan. Gao Ye tidak menyangka Mu Feng menjadi begitu kuat, hampir sendirian. Semua orang di aula sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan. Hehe, tepat ketika kedua belah pihak saling berhadapan lagi, ledakan tawa datang dari pintu ungu, menyebabkan mata semua orang melihat ke arah pintu ungu. Pada saat ini, pintu ungu di udara, garis-garis aneh di pintu perlahan-lahan menyala, memancarkan kilau ungu. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia perlahan membukanya. Sosok ungu itu muncul kembali dari ruang dan waktu yang gelap dan dalam. Anak kecil, kamu bisa mendapatkan warisan dari Sekte Roh Ungu. Sosok ungu itu berkata sambil tersenyum. Dia juga baru saja melihat pemandangan di aula. Meskipun ada beberapa orang dengan bakat bagus, itu jelas penampilan Feng yang paling membuatnya terkesan memuaskan. Mu Feng juga memiliki 5 segel ungu di tangannya, dan merupakan orang pertama yang memenuhi persyaratan untuk menerima warisan Sekte Roh Ungu. Sosok ungu itu melambaikan lengan bajunya, dan Mu Feng tiba-tiba merasa tubuhnya tidak terkendali. Tanpa sadar, dia sampai di pintu ungu. Kamu bisa masuk sekarang. Sosok ungu itu berkata dengan ringan. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke pintu ungu. Saat cahaya ungu menyala, sosok Mu Feng ada di mata semua orang. Perlahan menghilang. Sosok ungu itu kembali menatap Sangguan Lian dan yang lainnya di aula, dan berkata dengan suara yang dalam karena kamu telah memasuki aula Zongtian, aku tidak akan membiarkanmu datang dengan sia-sia. Sosok ungu itu melambaikan lengan bajunya, dan 15 sinar cahaya ungu keluar dari lengan bajunya dan melayang di depannya. Ini adalah 15 jenis seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Sosok ungu itu melambaikan tangannya, dan 15 lampu ungu menyerbu ke dalam pikiran semua orang di aula. Dalam satu tarikan napas, dia bisa memperoleh 15 jenis seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan. Sekte Ziling ini layak menjadi sekte kuno 15 jenis seni bela diri tingkat Xuan. Ketika Mu Feng melangkah ke pintu ungu, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Setelah beberapa saat pusing di benaknya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di ruang yang aneh. Ruang ini dipenuhi dengan cahaya ungu yang dangkal. Di sisi kiri Mu Feng, ada sungai cahaya ungu seperti sungai. Di sungai cahaya ungu, ada banyak cahaya dan bayangan yang melintas semua memancarkan gelombang samar. Di depan Mu Feng ada aula yang spektakuler, dengan 3 karakter besar tertulis di aula-aula jiwa ungu. Ini seharusnya menjadi lokasi warisan sebenarnya dari Sekte Roh Ungu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu siap? Sosok ungu muncul dengan aneh di samping Mu Feng dan berkata, siap, kalau begitu masuklah,
kuharap kamu beruntung. Sosok ungu itu berkata dengan ringan. Mu Feng mengangguk, berjalan perlahan menuju pintu istana jiwa ungu, lalu perlahan mendorong kedua pintu hingga terbuka. Kegentingan, pintu aula utama perlahan terbuka. Setelah Mu Feng melangkah ke pintu, sebuah tekanan tiba-tiba menyelimuti Mu Feng. Seluruh persepsinya sepertinya tertekan oleh kekuatan tak terlihat, dan dia tidak dapat menjangkau jauh. Bahkan energi dalam di dalam tubuh telah ditekan dan pengoperasiannya menjadi sangat lambat. Namun, Mu Feng tidak terlalu khawatir dengan perubahan ini. Dia menyipitkan matanya sedikit dan sedikit merilekskan tubuhnya, secara bertahap beradaptasi dengan kegelapan dan penindasan yang dibawa oleh aula. Yang akan datang adalah bau kuno yang meresap di udara. Setelah terbiasa dengan kegelapan aula utama, Mu Feng perlahan mengamati sekeliling. Apa yang dilihatnya adalah sebuah istana yang sangat besar, yang lebih luas dan lebih kosong daripada aula utama aula Zongtian. Mu Feng berdiri di depan aula ini, mendongak, dan tiba-tiba merasa dirinya sekecil setitik debu. Perasaan tidak berarti ini membuatnya langsung merasakan semacam penindasan dan keterkejutan dari jiwanya. Selamat datang di Istana Roh Ungu. Sebuah suara lama dan berubah-ubah keluar. Di depan Mu Feng, hantu perlahan muncul, tetapi hantu ini juga kabur, dan penampilannya tidak terlihat jelas sama sekali. Hantu itu sangat besar. Sekilas, ukurannya tampak ribuan kaki, menempati setengah dari cakrawala aula. Dibandingkan dengan dia, sosok Mu Feng tampak seperti semut atau gajah raksasa. Saat hantu itu muncul, tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba menyelimuti langit dan bumi, membuat wajah Mu Feng memerah. Mu Feng menarik napas dalam-dalam, tapi tidak gugup. Dia tahu bahwa hantu ini hanya mengujinya dan tidak berniat menyakitinya. Jika tidak, sosok ungu tadi dapat dengan mudah membasminya. Senior, Mu Feng kecil, datang ke sini untuk menerima warisan. Mu Feng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Dia bisa merasakan bahwa hantu di depannya juga merupakan keberadaan yang sangat kuno. Bayangan itu menghilangkan semua tekanan yang menyelimuti Mu Feng, dan berkata sambil tersenyum setelah bertahun-tahun, seseorang yang memuaskanku akhirnya datang ke sini. Wajah Mu Feng memadat, tapi dia sangat terkejut. Mungkinkah hantu yang mengaku sebagai dirinya yang sebenarnya ini adalah seniman bela diri yang kuat seperti King Feng Tianzun dan Black Flame Evil Lord? Mata Suying dengan ringan melirik ke arah Mu Feng. Dalam sekejap, Mu Feng merasakan kekuatan pemindaian, seolah-olah semua kondisi tubuhnya terkena Suying tanpa melewatkan apapun. Mu Feng jelas tidak berdaya melawan kekuatan pemindaian semacam ini. Bagaimanapun, perbedaan level antara keduanya terlalu besar. Namun, Mu Feng sama sekali tidak khawatir bahwa rahasia jimat di tangannya akan terbongkar. Bahkan King Feng Tianzun dan Raja Jahat Api Hitam tidak dapat lakukan itu. Setelah bayangan virtual memindai tubuh Mu Feng, dia gemetar dan menjadi sedikit terkejut menelan api hati. Apakah kamu keturunan Raja Jahat Api Hitam? Suara itu menjadi gelap dan dingin, dan ada niat membasmi yang dingin di dalamnya, yang membuat Mu Feng bergidik. Mu Feng tidak menyangka Suying mengenali api yang melahap hati di tubuhnya, dan langsung menunjukkan Raja Jahat Api Hitam. Tapi dari kelihatannya, dia dan Black Flame Evil Lord adalah musuh daripada teman, kalau tidak, mereka tidak akan bereaksi begitu keras. Senior, junior ini bukan keturunan Raja Jahat Api Hitam. Izinkan saya menjelaskannya secara detail. Mu Feng berkata dengan cepat. Jika hantu ini tidak sabar dan menamparkan dirinya sendiri sampai mati tanpa mendengarkan penjelasannya, bukankah begitu kematian yang tidak adil? Mu Feng mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di Gua Puncak Luoshen dan pemurnian selanjutnya dari Master Jahat Api Hitam Yuan Shen. Di bawah penjelasan Mu Feng, Suying secara bertahap menghilangkan niat membasmi yang dingin, dan kadang-kadang menghela nafas pelan, seolah-olah dia merasa kasihan pada King Feng Tianzun dan Mu Feng karena tidak dapat sepenuhnya membasmi Raja Jahat Api Hitam. Aku tidak menyangka orang kuat seperti Dewa Yiyang dan Dewa Setan Darah belum jatuh. Suying menghela nafas pelan, lalu berkata dengan lembut, anak kecil, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Apakah senior memiliki sejarah dengan Raja Jahat Api Hitam? Mu Feng ragu-ragu dan berkata. Mu Feng juga sangat penasaran dengan hal ini, ia juga mengetahui sedikit tentang perang antara langit dan bumi ribuan tahun yang lalu dalam buku-buku kuno, namun tidak ada catatan mengenai penyebab, proses dan akibat yang spesifik. Jika dia mengikuti kata-kata Suying sebelumnya, dia seharusnya tahu tentang perang antara langit dan bumi. Akhir yang berlebihan, Suying terkejut sesaat, lalu tertawa. Di akhir tawa, ada sedikit kesedihan, bagaimana kata, akhir yang berlebihan, bisa digunakan untuk menggambarkan kebencian yang menghancurkan keluarga. Mu Feng terkejut lagi, Sekte Roh Ungu sebenarnya dihancurkan oleh Raja Jahat Api Hitam. Tidak apa-apa untuk tidak membicarakan hal-hal ini. Mungkin kamu akan mengerti di masa depan. Kamu di sini hari ini untuk mendapatkan warisan Sekte Roh Ungu milikku, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang,
kata Su Ying ringan, lalu mengulurkan jari dan meletakkannya di tubuhnya. Ruang di depannya ditarik dengan ringan. Di mata Mu Feng yang terkejut, jari Su Ying benar-benar membuat celah di ruang berukuran puluhan kaki, dari mana cahaya terang keluar, menyebabkan mata Mu Feng sakit. Saat Mu Feng memperhatikan, sesuatu yang tidak diharapkan Mu Feng muncul dari celah luar angkasa berukuran puluhan kaki pil berwarna-warni. Mu Feng yakin itu adalah obat mujarab hanya karena ketika muncul, daerah sekitarnya dipenuhi dengan aroma obat mujarab yang kuat. Namun, ukuran obat mujarab ini jauh di luar imajinasi Mu Feng. Aku akan memberikan pil pengembalian besar 9 yang ini kepadamu sekarang. Su Ying melihat ke pil pengembalian besar 9 matahari dan berkata dengan ringan. Pil pengembalian hebat 9 yang. Mu Feng terkejut dan mengerutkan kening. Obat mujarab ini terdengar luar biasa, tetapi Mu Feng tidak mengetahui kegunaan spesifiknya, dan dilihat dari penampilannya, cara meminumnya masih menjadi masalah. Su Ying sepertinya melihat kebingungan Mu Feng dan berkata sambil tersenyum pil pengembalian hebat 9 yang ini tidak dapat meningkatkan kekuatan para pejuang dan master jiwa, tetapi dapat memberi mereka yang mengambilnya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kelahiran kembali, seru Mu Feng, ada obat mujarab yang menantang surga di dunia ini. Selama Anda meminum pil pengembalian hebat 9 yang ini, bahkan jika Anda hanya memiliki satu nafas tersisa di masa depan, itu akan dapat menyelamatkan Anda, dan ada kemungkinan tertentu untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Mu Feng melihat pil pengembalian besar 9 yang dan menghirup udara. Menurut apa yang dikatakan Su Ying, selama dia meminum pil ini, dia tidak perlu khawatir akan terluka parah di masa depan. Bayi kecil, ini adalah ramuan kelas 8. Tidak ada lebih dari 10 ramuan 9 yang kembali besar di seluruh benua. Aku hanya mendapatkannya karena keberuntungan pada awalnya, tapi kali ini merupakan keuntungan bagimu. Su Ying berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, tapi bagaimana caramu, meminum obat mujarab ini? Mu Feng ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengungkapkan keraguannya. Haha, Su Ying tertawa dan menunjuk ke arah pil itu. Pil pengembalian besar 9 yang dengan cepat menyusut ukurannya di bawah tatapan Mu Feng. Akhirnya, ia menyusut menjadi seukuran kepalan tangan bayi, dan kemudian terbang menuju Mu Feng. Mu Feng mengambil pil pengembalian besar Jiuyang dan melihat pil kelas 8 dengan hati-hati. Dia menyadari kekuatan obat besar yang terkandung di dalamnya dan tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin lagi. Sinar cahaya warna-warni mengalir dari permukaan ramuan ini. Jika Mu Feng tidak mendesak Yanyang Baksuan untuk membungkusnya, tidak akan ada yang berani melihatnya secara langsung. Di dalam ramuan, ada suhu yang sangat panas yang memancar keluar, dan 9 matahari merah kecil terlihat samar-samar di dalamnya. Dengan kekuatan Mu Feng saat ini, jika dia ingin menelan pil pengembalian besar 9 matahari. Takut mencari kematian, energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk meledakkannya 180 kali. Tetapi jangan berpikir bahwa dengan pil pengembalian hebat 9 matahari ini, Anda dapat mengabaikan cedera apapun. Premis agar pil tersebut efektif adalah bahwa tubuh fisik Anda harus tetap utuh sehingga Anda memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Jika Anda tubuh fisik hancur, maka pil ini tidak akan berfungsi. Apalagi efek ini hanya terjadi sekali seumur hidup, jelas Su Ying lagi. Junior mengerti, terima kasih senior. Mu Feng mengepalkan tinjunya dan berkata, bersiap untuk memasukkan pil pengembalian besar 9 yang ke dalam batu kekosongan. Ambillah sekarang, kata Su Ying ringan. Apa? Mu Feng tertegun dan tidak sadar sejenak. Makanlah. Pantom mengulangi lagi. Apakah kamu bercanda? Ini adalah ramuan kelas 8. Mu Feng terkejut, bertanya-tanya apakah hantu di depannya ini ingin menyakitinya. Tapi tidak perlu mengambil jalan memutar yang besar. Namun, dia tidak berani menunjukkan emosi ini, dia hanya berkata dengan kaget senior, ini ramuan kelas 8. Saya khawatir tubuh anak laki-laki itu tidak dapat menahan dampak energi yang terkandung dalam ramuan itu. Apa yang kamu takutkan? Dengan aku di sisimu, akankah sesuatu terjadi padamu? Jika kamu menunggu sampai kamu bisa mengambilnya sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kata Su Ying tidak sabar. Kekhawatiran Mu Feng berubah menjadi kegembiraan, dan ternyata hantu di hadapannya ingin membantunya. Bahkan orang kuat di tingkat Wuzong tidak akan berani meminum ramuan kelas 8 sendirian. Mu Feng melihat pil pengembalian besar 9 matahari di telapak tangannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, sebelum Mu Feng bisa menelannya, pil itu masuk ke dalam tubuhnya dengan sendirinya, seolah-olah pil itu memiliki kecerdasan. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar kendali Mu Feng. Pil pengembalian besar 9 matahari mengalir ke tubuh Mu Feng dan segera berubah menjadi aliran panas yang mengamuk, mengalir ke anggota tubuh dan tulang Mu Feng. Mu Feng dengan cepat duduk bersila, menjalankan Yanyang Bajue dan Xuanling Golden Body Jue, bersiap untuk menahan ledakan pil pengembalian besar 9 matahari.
Ledakan. Saat suara keras datang dari tubuh Mu Feng, seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti tersambar petir, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Pil pengembalian besar 9 matahari kini telah sepenuhnya dibedakan dan diubah menjadi gelombang energi yang melonjak. Energi ini mengandung suhu yang sangat menakutkan dan menyebar ke seluruh tubuh Mu Feng. Meski dilindungi oleh Yan Yang Bajue dan Xuan Ling Golden Body Jue, dampak energi ramuan masih mengamuk di meridian dan tulang Mu Feng. Rasa sakit yang ditimbulkan menyebabkan wajah Mu Feng berubah. Mu Feng memiliki ketahanan tertentu terhadap suhu tinggi ini setelah ditempa dengan menelan api jantung. Namun, bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya hanya berada di tahap tengah alam formasi dan dia tidak dapat menahan dampak energi yang terkandung dalam ramuan tersebut. Mu Feng dapat dengan jelas merasakan betapa besar dan agungnya energi yang dipancarkan pil itu. Jika dia terus membiarkannya seperti ini, dia akan segera meledak dan mati. Su Ying melihat pemandangan ini dan tidak terlalu panik. Dia sudah mengharapkan hasil ini. Dia mengulurkan jarinya tanpa tergesa-gesa, dan cahaya ungu keluar dari ujung jarinya, dan kemudian menyerbu ke arah Mu Feng. Cahaya ungu mengalir ke dalam tubuh seperti arus dingin, dan kemudian mengikuti meridian Mu Feng menuju paket energi panas. Rasa dingin yang dibawa oleh cahaya ungu hanya mengimbangi panas terik di pil pengembalian besar 9 matahari, menyebabkan Mu Feng menghela nafas lega, dan wajahnya yang bengkok menjadi lebih tenang. Cepat gunakan keahlianmu, teriak Su Ying dengan suara yang dalam. Mu Feng dengan cepat memasukkan pikirannya ke dalam tubuhnya, menjalankan Yan Yang Bajue, mencoba yang terbaik untuk membuat energi pil mengalir sesuai dengan meridian Yan Yang Bajue. Namun, upaya Mu Feng langsung gagal. Energi dalam pil begitu kuat dan sombong sehingga tidak mudah untuk membimbingnya beredar di sepanjang meridian. Jika Su Ying tidak mengambil tindakan untuk mengendalikan ledakan energi ramuan itu, Mu Feng akan meledak dan mati. Mu Feng tidak berkecil hati. Mengambil obat mujarab kelas 8 pada awalnya adalah hal yang sangat berbahaya. Dia sudah membuat persiapan di dalam hatinya. Jika tidak berhasil sekali, maka 2 kali. Setelah usaha Mu Feng gagal berkali-kali, dia akhirnya berhasil. Energi ramuan akhirnya mulai mengalir di sepanjang meridian Yan Yang Bajue sesuai dengan bimbingannya. Setelah menyadari perubahan ini, Mu Feng menjadi bersemangat dan dengan cepat mengendalikan energi obat mujarab untuk bersirkulasi secara perlahan di sepanjang meridiannya. Jika bukan karena cahaya ungu yang menyelimuti energi ramuan tersebut, diperkirakan energi ramuan itu sendiri akan mampu meledakkan tubuhnya. Setelah energi ramuan beredar di sepanjang meridian, akhirnya perlahan menetap di suatu tempat di tubuh Mu Feng, dan akhirnya menghilang. Mu Feng sangat gembira dan sekali lagi fokus pada energi ramuan lain. Selama energi ramuan ini terserap seluruhnya ke dalam tubuh, konsumsinya akan berhasil. Jika dia benar-benar terluka parah di masa depan, kekuatan obat yang terkumpul di tubuhnya akan meledak, memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Dengan bantuan Su Ying, rasa sakit yang diderita Mu Feng sangat berkurang, tetapi masih tidak terbayangkan oleh orang biasa. Mu Feng selalu menganggap rasa sakit seperti ini sebagai harta karun, dan juga bisa dianggap sebagai kesempatan untuk mempertajam pikirannya. Jika Anda tidak dapat menanggung penderitaan dan kesakitan seperti ini, bagaimana Anda bisa menjadi orang kuat di daratan dan bagaimana Anda bisa melindungi kerabat dan teman Anda? Mu Feng mengertakkan giginya, dan darah yang menyilaukan mengalir dari bibirnya, bercampur dengan keringat, dan kemudian menetes ke tanah. Rasa sakit yang bertahan lama ini lebih buruk daripada rasa sakit yang parah di saluran guntur kepalanya menjadi sangat pusing, namun dia masih mempertahankan kejernihan pikirannya dan selalu tetap terjaga. Ketika Su Ying melihat penampilan Mu Feng, dia mengangguk sedikit. Jika Anda ingin menjadi orang kuat, karakter tangguh ini sangat penting. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang pejuang, jika dia ingin menjadi orang terkuat di daratan, dia harus melakukannya menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Dan Mu Feng hanya memiliki karakter seperti ini. Sementara Mu Feng mengarahkan energi ramuan itu untuk bersirkulasi, pikirannya bergerak dan dia membuat keputusan berani lainnya. Di saluran guntur, dia menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk membuka meridian ke-17 Yan Yang Bajue. Jika dia bisa menggunakan energi pil pengembalian besar Jiuyang untuk membuka meridian ke-18, itu pasti akan menjadi hal yang sangat hebat kesepakatan. Mu Feng juga orang yang berani, berpikir bahwa dia sedang membimbing salah satu energi ramuan ke meridian ke-18. Kesulitan membuka masing-masing meridian Yan Yang Bajue hampir sama dengan jumlah meridian sebelumnya yang ditumpangkan, sehingga penyumbatan pada meridian ke-18 juga sangat kuat. Mengenai langkah Mu Feng, Su Ying mengangguk berulang kali. Dia bisa melihat sekilas rencana Mu Feng. Meskipun memiliki risiko tertentu, itu juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dengan kekuatannya, dia bisa membantu Mu Feng membuka meridiannya, dia tidak akan mengambil tindakan. Jika dia membantu Mu Feng, bukan hanya itu tidak akan membantu Mu Feng, tapi malah akan merugikannya.
Boom boom boom. Energi yang terkandung dalam energi ramuan jauh melebihi kekuatan guntur dan kilat di saluran guntur. Oleh karena itu, di bawah pengaruh energi ramuan ini, penyumbatan meridian ke-18 perlahan-lahan runtuh. Tentu saja, rasa sakit yang parah akibat dampak semacam ini juga sangat mengerikan, bahkan menembus jauh ke dalam jiwa Mu Feng beberapa kali hampir pingsan, namun pada akhirnya ia berhasil bertahan. Meskipun rasa sakit yang parah seperti ini merupakan siksaan yang sangat mengerikan bagi Mu Feng saat ini, namun juga membawa manfaat yang besar. Jika Anda ingin menjadi orang yang kuat, Anda harus melalui penderitaan dari kultivasi semacam ini. Seluruh aula jiwa ungu tampak sangat sunyi di bawah cahaya ungu. Mu Feng tidak bergerak seperti patung batu. Saat ini, dia dalam keadaan setengah sadar, dan dia hanya bisa melihat secercah kejelasan di matanya yang sedikit menyipit. Waktu berlalu menit demi detik, dan energi ramuan perlahan-lahan menetap di tubuh Mu Feng. Meridian ke-18 juga perlahan menjadi lebih lancar seiring berjalannya waktu. Ledakan. Dengan suara keras yang keluar dari tubuh Mu Feng, meridian ke-18 Yan yang Bajue terbuka sepenuhnya. Mu Feng pulih dari keadaan setengah sadar, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dengan terbukanya meridian ke-18, dia juga menyadari bahwa 90% energi dalam di tubuhnya telah diubah menjadi Yan Yang Baksuan, dan kualitasnya jelas jauh lebih tinggi daripada energi dalam sebelumnya di tubuhnya. Hanya meridian terakhir yang hilang, yaitu untuk dapat melatih Yan Yang Bajue dengan sempurna dan mengubah seluruh energi dalam tubuh menjadi Yan Yang Basuan. Jika langkah itu benar-benar tercapai, baik kualitas energi dalam tubuh maupun efisiensi penyerapan dan pemurnian energi dalam langit dan bumi selama budidaya akan meningkat pesat. Mu Feng merasakan Yan Yang Baksuan yang kuat di tubuhnya, dan dia kembali sadar setelah beberapa saat. Dia cukup bersemangat. Dia bisa menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi kuat. Semua kekuatan obat yang kuat dari Jiu Yang Great Return Pill diserap ke dalam tubuh Mu Feng. Namun, Mu Feng tidak menyerap sedikit pun, sehingga tingkat budidayanya tidak berubah, dan dia masih berada di tahap tengah alam formasi. Mu Feng juga memahami bahwa ini karena fungsi dari pil pengembalian besar 9 Yang, dan itu bukan untuk meningkatkan kekuatan prajurit. Kekuatan ramuan telah sepenuhnya merasuk ke dalam tubuhnya. Jika suatu saat dia benar-benar memasuki momen kritis hidup dan mati, dia akan terselamatkan dari kematian. Haha, sayang kecil, aku ingin mengucapkan selamat padamu, kata Su Ying sambil tersenyum saat melihat adegan ini. Berkat bantuan para senior, jika tidak, anak laki-laki itu tidak akan bisa meminum pil pengembalian besar 9 matahari. Kata Mu Feng sambil menangkupkan tinjunya. Oke, karena kamu telah meminum pil pengembalian besar 9 matahari, carilah warisan dari Sekte Roh Ungu. Su Ying berkata dengan ringan. Bukankah ini warisan dari Sekte Roh Ungu? Mu Feng berkata dengan heran. Dia sudah agak puas setelah menerima pil pengembalian hebat 9 matahari, tapi mendengarkan kata-kata Su Ying, ternyata ini bukanlah warisan dari Sekte Roh Ungu. Sekte Roh Ungu. Ini hanya hadiah kecil dariku. Warisan dari Sekte Jiwa Ungu ada di Sungai Roh Ungu di pintu masuk Aula Jiwa Ungu. Tapi apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Terakhir kali ada 2 saudara laki-laki memenuhi syarat untuk mewarisi, tetapi pada akhirnya mereka saling membasmi dan tidak menerima warisan dari Sekte Roh Ungu. Mereka hanya memperoleh seni bela diri tingkat Suan tingkat tinggi. Kata Su Ying perlahan. Mu Feng tahu bahwa 2 bersaudara yang disebutkan Su Ying adalah ayah dari Gao Ye dan Gao Peng. Tapi hal pembasmian saudara semacam ini, dia juga tidak terkejut. Mu Feng mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, senior. Bolehkah saya menanyakan nama senior saya? Haha, aku pernah dipanggil Raja Guntur Roh Ungu, tapi sekarang tidak banyak orang yang mengetahuinya, kata Su Ying dengan nada mencela diri sendiri. Ziling Leizun. Mu Feng melafalkannya dalam hati, lalu berkata, rahmat senior dalam penciptaan, Mu Feng harus mengingatnya di dalam hatinya. Karena kamu dan aku telah bertemu, itu bisa dianggap sebagai semacam takdir. Jika kamu tidak memberikan pil pengembalian hebat 9 Yang ini, aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Roh Ungu Leizun menghela nafas pelan. Roh Ungu Leizun melanjutkan ruang alam Roh Ungu sekarang sangat tidak stabil. Jika saya tidak mengambil tindakan untuk mempertahankannya, alam Roh Ungu akan runtuh sejak lama. Mu Feng tahu apa maksud Ziling Leizun. Setelah memasuki alam Roh Ungu, dia juga menyadari bahwa ruang di alam Roh Ungu sangat tidak stabil. Dia tidak menyangka bahwa Roh Ungu Leizun akan mengambil tindakan untuk mempertahankannya realem, dia mungkin tidak bisa menunggu sampai 10 tahun ke depan. Itu runtuh dan hilang. Senior, apakah kamu punya solusi? Mu Feng bertanya dengan cemberut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu guru guntur jiwa ungu, Mu Feng tidak tega membiarkan kebaikan ini hilang. Haha, kecuali Martial Saint yang kuat mengambil tindakan, tidak ada yang bisa kita lakukan.
Aku sudah lama mati, dan itu hanya pemikiran yang bertahan hingga hari ini. Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum itu akan hilang dalam hal ini, dunia. Senior, apakah kamu memiliki perasaan yang belum terselesaikan? Mu Feng berkata dengan suara rendah. Haha, ada satu simpul dalam pikiranku, yaitu, aku mendengar bahwa Raja Jahat Api Hitam masih hidup di dunia. Kupikir dia tidak terbasmi dalam perang besar antara langit dan bumi, mendesah pelan. Jika junior ini memiliki kesempatan selama hidupnya, dia pasti akan membasminya dan memenuhi keinginannya untuk seniornya, kata Mu Feng dengan sungguh-sungguh sambil mengepalkan tinjunya. Mengenai Raja Jahat Api Hitam, Mu Feng juga ingin segera menyingkirkannya. Anda harus tahu bahwa jika Black Flame Evil Lord pulih, dia pasti akan mencarinya dan mengambil kembali Devouring Heart Flame, dan dia pasti tidak akan memberikan dirinya cara untuk bertahan hidup. Dia dan Black Flame Evil Lord secara tidak sengaja menjadi musuh hidup dan mati. Baiklah, terima kasih kalau begitu, kata Roh Ungu Lei Zun sambil tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Mu Feng bisa membasmi Raja Jahat Api Hitam, tapi kata-kata Mu Feng juga membuat hatinya hangat. Di Sungai Roh Ungu, terdapat semua warisan dari Sekte Roh Ungu. Namun, setiap orang hanya bisa mendapatkan satu warisan. Sayang kecil, jika kamu beruntung, kuharap kamu bisa mendapatkan teknik guntur ilahi langit ungu. Su Ying berkata dengan ringan, keseluruhan sosok itu juga secara bertahap menjadi ilusi dan perlahan menghilang. Mu Feng melihat ke tempat di mana Raja Guntur Roh Ungu menghilang dengan mata yang rumit. Dia bisa merasakan kesedihan di hatinya. Seorang pria kuat di tingkat Raja Bela Diri masih memiliki segala macam ketidakberdayaan. Namun, Raja Guntur Roh Ungu masih tergerak oleh kata-kata Mu Feng, Jue Guntur Ilahi Surga Ungu seharusnya menjadi warisan terkuat dari Sekte Roh Ungu, bukan? Mu Feng perlahan berjalan keluar dari Aula Jiwa Ungu, tetapi sosok ungu dari sebelumnya masih tetap berada di tempat yang sama. Namun, dibandingkan dengan Purple Spirit Thunder Lord, tekanan yang dipancarkan oleh sosok ungu ini jauh lebih kecil. Apakah kamu sudah bertemu dengan leluhur? Sosok ungu itu berbalik dan bertanya. Mu Feng mengangguk. Nenek moyang yang disebutkan oleh sosok ungu itu seharusnya adalah Raja Guntur Roh Ungu. Untuk memasuki Sungai Ziling untuk memilih warisan, Anda harus mendapatkan persetujuan dari leluhur Anda, dan Anda telah memperoleh kualifikasi ini. Namun sebelum Anda masuk, saya harus memberitahu Anda bahwa untuk mendapatkan warisan, Anda tidak hanya harus memiliki peluang, tetapi juga memiliki tingkat kekuatan tertentu. Sosok ungu itu berkata dengan ringan. Melihat ekspresi bingung Mu Feng, sosok ungu itu terus menjelaskan di Sungai Ziling, ada warisan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap warisan adalah jurus membasmi yang kuat. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, tidak hanya jika Anda tidak bisa mendapatkannya warisan, akan ada bahaya tertentu. Mu Feng sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan sangat sulit mendapatkan warisan dan nyawanya akan dalam bahaya. Oke, kamu bisa masuk, kata sosok ungu itu, dan perlahan menghilang. Adapun apakah Mu Feng bisa mendapatkan warisan, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Mu Feng mengarahkan pandangannya ke arah Sungai Cahaya Ungu, melihat cahaya dan bayangan yang menderu di Sungai Cahaya Ungu, dan berpikir dalam hati itu seharusnya menjadi warisan dari Sekte Jiwa Ungu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Mu Feng menyapu dan langsung menuju ke Sungai Cahaya Ungu. Ketika Mu Feng bergegas ke Sungai Cahaya Ungu, dua sosok muncul di ruang tertentu, itu adalah Ziling Lei Zun dan sosok ungu. Apakah menurutmu anak kecil ini bisa mendapatkan teknik guntur Dewa Langit Ungu? Roh Ungu Lei Zun melihat sosok kurus di Sungai Roh Ungu dan bertanya. Leluhur, anak kecil ini memiliki karakter yang kuat dan banyak kekuatan di usia muda. Dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan teknik guntur ilahi Langit Ungu. Mudah-mudahan, setelah bertahun-tahun, belum ada seorang pun yang bisa memperoleh teknik guntur ilahi Langit Ungu. Tetapi bahkan jika dia memperoleh teknik guntur ilahi Langit Ungu, anak kecil ini harus sangat menderita, berkata sambil tersenyum. Bayi kecil ini telah disambar petir di Aula Zongtian. Dia seharusnya mampu menahan rasa sakitnya. Sosok ungu itu juga berkata sambil tersenyum. Saat keduanya berbicara, sosok Mu Feng juga berada di Sungai Roh Ungu, dan dunia ungu muncul di depannya. Dalam aliran cahaya yang dipenuhi cahaya ungu, ada cahaya dan bayangan dengan energi yang sangat menakjubkan Feng. Mu Feng tiba-tiba sedikit ketakutan, karena dia menemukan bahwa kekuatan setiap cahaya dan bayangan ketika menyapu dari jarak jauh setidaknya setara dengan pukulan penuh orang kuat di tahap awal kondisi trance. Ada banyak sekali cahaya dan bayangan di sini, dan beberapa di antaranya melewati sosok Mu Feng. Jika ingin mendapatkan warisan cahaya dan bayangan, memang tidak mudah. Dan saat warisan cahaya dan bayangan menjadi lebih berat, kekuatan yang dibawa oleh cahaya dan bayangan menjadi lebih besar. Beberapa sinar cahaya dan bayangan meraung ke arah Mu Feng.
Mu Feng menginjak langkah transformasi 9 bayangan dan menghindari sinar cahaya dan bayangan ini. Namun, fluktuasi dari cahaya dan bayangan serta warisan dalam cahaya dan bayangan seharusnya relatif biasa, dan Mu Feng tidak melakukan gerakan apapun untuk mencegatnya, mereka. Meskipun fluktuasi yang dipancarkan oleh beberapa cahaya dan bayangan tidak lemah, dan tentu saja sangat membantu Mu Feng, dia juga dapat merasakan bahwa cahaya dan bayangan ini bukanlah teknik guntur ilahi langit ungu yang disebutkan oleh Raja Guntur Roh Ungu. Mu Feng sekarang tidak terlalu tertarik pada warisan biasa dari Sekte Roh Ungu. Memasuki Sungai Roh Ungu kali ini untuk mencari warisan adalah kesempatan langka. Jika Anda hanya mendapatkan warisan biasa dari Sekte Roh Ungu, Anda akan sangat menyesal atas penderitaan yang dialami alam Roh Ungu dan yang lainnya kali ini. Teknik guntur ilahi surga ungu seharusnya berada jauh di dalam Sungai Roh Ungu. Mu Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman Sungai Ziling. Ada cahaya ungu tebal, dengan gelombang yang sangat kuat keluar darinya. Mu Feng tersenyum tipis dan menggunakan langkah transformasi 9 bayangan untuk menghindari cahaya dan bayangan di sekelilingnya. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu menuju kedalaman Sungai Ziling. Saat Mu Feng menyapu ke arah kedalaman Sungai Ziling, pertempuran sengit terjadi lagi di aula utama Aula Zongtian. Saat Mu Feng menyapu menuju kedalaman Sungai Ziling, ada lebih banyak cahaya dan bayangan di sekelilingnya. Energi yang dibawa oleh setiap cahaya dan bayangan sebanding dengan pukulan penuh dari orang kuat di tahap awal kondisi trance. Satu secara tidak sengaja, mudah menyebabkan cedera serius. Mu Feng juga memancarkan seluruh inderanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan 9 langkah transformasi bayangan untuk menghindari pemboman cahaya dan bayangan ini. Namun, warisan yang tersembunyi di balik cahaya dan bayangan ini begitu biasa sehingga Mu Feng bahkan tidak pernah melihatnya. Di dalam hatinya, dia hanya memiliki teknik guntur langit ungu ilahi yang disebutkan oleh Ziling Leizun. Dia juga percaya bahwa Ziling Leizun tidak akan menipunya, dan teknik guntur ilahi surga ungu harus menjadi warisan terbaik dari Sekte Ziling. Sementara sosok Mu Feng terus menyapu menuju kedalaman Sungai Ziling, ada cahaya dan bayangan yang menderu di depannya. Itu jauh lebih terang daripada cahaya dan bayangan lainnya, dan fluktuasi yang datang darinya jelas lebih kuat dari yang lain, cahaya dan bayangan. Mu Feng melihat cahaya dan bayangan, dan pedang Xuanling langsung muncul di tangannya, dan kemudian Yanyang Baksuan melonjak dan menyerang cahaya dan bayangan dengan keras dengan pedang. Bang! Cahaya pedang hitam menghantam cahaya dan bayangan dengan ganas, dan riak energi menyebar seperti riak air. Cahaya dan bayangan juga mengeluarkan suara dengungan dan bergetar. Mu Feng sekali lagi mendesak Yanyang Baksuan untuk membungkus cahaya dan bayangan, dan kemudian indera jiwa menyelidikinya. Namun, yang mengecewakannya adalah informasi yang diumpankan kembali dari indera jiwa menunjukkan bahwa cahaya dan bayangan bukanlah roh ungu Tuan Petir. Yang disebut teknik guntur ilahi langit ungu. Jika teknik guntur ilahi langit ungu tidak terduga, itu seharusnya milik seni bela diri tingkat bumi, dan itu seharusnya tidak mudah diperoleh. Mu Feng juga menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian melepaskan cahaya dan bayangan lagi, membiarkannya melaju lagi. Meski sedikit kecewa, Mu Feng tiba-tiba sadar. Ketika meridian ke-18 Yanyang Bajue dibuka, kekuatan Yanyang Baksuan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Bahkan pukulan kekuatan penuh dari ahli skala kecil di tahap awal alam trance dapat dengan mudah diterima juga kejutan yang menyenangkan. Penemuan semacam ini juga memberinya kepercayaan diri yang besar dalam mencari teknik guntur ilahi surga ungu. Jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, dia mungkin tidak bisa mendapatkan warisan ini. Saat Mu Feng semakin dekat ke kedalaman Sungai Ziling, cahaya dan bayangan yang dia temui meningkat pesat, baik dari segi kekuatan maupun kuantitas. Yang mengejutkan Mu Feng adalah setiap cahaya dan bayangan mengandung warisan. Ini menunjukkan betapa mendalamnya warisan Sekte Jiwa Ungu. Menurut wanita berbaju merah, Sekte Roh Ungu hanyalah sekte kecil dalam sekte kuno. Mu Feng benar-benar tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya sekte kuno itu sebelumnya. Bayangkan wanita berbaju merah. Mu Feng mau tidak mau menjadi khawatir. Di aula utama Aula Zongtian, sosok ungu dikatakan telah mengusir wanita berpakaian merah dari alam roh ungu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Dia juga tidak yakin. Namun, berdasarkan kekuatan wanita berbaju merah saat ini, Mu Feng memperkirakan selama dia tidak memprovokasi yang kuat di alam supernatural, seharusnya tidak ada bahaya. Tugas paling mendesak yang harus dilakukan adalah menemukan Purple Sky Divine Thunder Jue. Namun, pencarian ini berlangsung selama setengah jam, dan Mu Feng akhirnya menemukan cahaya dan bayangan dengan fluktuasi yang mencengangkan. Jika cahaya dan bayangan yang dilihat Mu Feng sebelumnya adalah bintang, maka cahaya dan bayangan ini seperti terik matahari. Mungkinkah ini teknik guntur surgawi langit ungu? Mu Feng merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Dia dengan cepat bergegas menuju cahaya dan bayangan,
dan Yanyang Baksuan yang agung menyapu dan menyerang cahaya dan bayangan itu secara langsung. Bang! Ketika Mu Feng menyerang cahaya dan bayangan dengan pedangnya, dia segera merasakan kekuatan yang sangat luar biasa datang dari cahaya dan bayangan. Terburu-buru ke dalam dirimu sendiri. Wajah Mu Feng menjadi sangat pucat, perasaan manis muncul di tenggorokannya, dan dia menyemburkan seteguk darah. Dia segera terbang mundur, dan bahkan pedang Xuanling hampir lepas dari tangannya. Kekuatan yang dibawa oleh cahaya dan bayangan ini jauh melebihi ekspektasi Mu Feng, menyebabkan Mu Feng terluka saat menyentuhnya. Cahaya dan bayangan itu tampaknya memiliki kecerdasan, dan menoleh dan menembak ke arah Mu Feng lagi. Mu Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, Yanyang Baksuan menuangkan ke dalam pedang Xuanling, lalu menebas ke arah cahaya dan bayangan lagi. Teknik pedang Xuanling, serangan dewa penghancur. Cahaya pedang hitam setinggi 100 kaki meraung, menghantam cahaya dan bayangan dengan kekuatan yang menakjubkan. Ledakan, riak energi yang sangat besar menyapu udara, dan cahaya pedang hitam menghantam cahaya dan bayangan. Saat Mu Feng menyaksikan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan cahaya pedang hitam, dan akhirnya runtuh. Mu Feng sedikit terkejut. Dengan pedang ini, dapat dikatakan bahwa bahkan orang kuat di alam trans tahap awal tidak akan dapat mengikutinya dengan mudah. Tapi yang membuat Mu Feng beruntung adalah setelah pemboman pedang ini, sebagian besar gelombang cahaya dan bayangan telah dilemahkan, namun masih mengalir menuju Mu Feng. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari kristal jiwa di tubuh Mu Feng, berubah menjadi tangan jiwa yang besar, dan meraih cahaya dan bayangan. Kekuatan jiwa biru muda itu seperti benang, berkelok-kelok menuju cahaya dan bayangan. Mu Feng juga memperhatikan bahwa efek kekuatan hitam pada cahaya dan bayangan tidak terlihat jelas, jadi dia beralih ke kekuatan jiwa untuk mengujinya. Namun, Mu Feng masih meremehkan kekuatan cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan itu seperti danau yang licin, melewati tangan jiwa besar itu tanpa mencapai efek sedikit pun. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Mata Mu Feng sedikit menyipit, dan kekuatan jiwa di kristal jiwa melonjak. Tangan jiwa besarnya hampir mengeras, dan dia meraih cahaya dan bayangan lagi. Fluktuasi tak terlihat menyebar ke sekeliling, dan cahaya serta bayangan yang relatif redup di sampingnya melewati Mu Feng seolah-olah mereka takut. Tangan besar jiwa dengan ganas mencari cahaya dan bayangan. Kekuatan jiwa ditransmisikan ke dalam cahaya dan bayangan, dan akhirnya cahaya dan bayangan itu dengan kuat digenggam di tangannya lega. Mu Fengxin baru saja melepaskannya, dan sebelum dia bisa merasa bahagia, dia menemukan kekuatan menjijikkan yang memancar dari cahaya dan bayangan. Mu Feng dengan cepat menstabilkan pikirannya dan terus menuangkan kekuatan jiwa ke tangan jiwa. Hubungan antara tangan jiwa dan cahaya dan bayangan tiba-tiba menemui jalan buntu menjadi sia-sia. Kekuatan jiwa mengalir ke tangan jiwa besar secara terus-menerus, memakan kekuatan menjijikkan yang dipancarkan oleh cahaya dan bayangan. Kebuntuan ini berlangsung selama 1 jam penuh, dan Mu Feng juga merasakan bahwa kekuatan jiwa dalam kristal jiwa secara bertahap mengering. Apa yang membuat Mu Feng sedikit lega adalah fluktuasi yang berasal dari cahaya dan bayangan juga menjadi sangat redup, dan bahkan kilau di permukaan secara bertahap menjadi redup. Ekspresi kejam melintas di mata Mu Feng, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak lagi, berubah menjadi cetakan telapak tangan misterius dan menghantam cahaya dan bayangan dengan keras. Bang! Dengan ledakan, Mu Feng memanfaatkan momen ketika aura cahaya dan bayangan mencapai titik rendah, kekuatan jiwa mengalir ke dalamnya, dan sebuah pesan dikirimkan ke dalam pikirannya. Segel penyegel hati naga bumi. Mu Feng sedikit kecewa ketika dia baru saja menerima pesan ini. Setelah semua usahanya, ternyata itu bukanlah teknik guntur ilahi langit ungu yang disebutkan oleh Master Guntur Jiwa Ungu. Namun, merasakan fluktuasi dari cahaya dan bayangan ini, tingkat segel hati penyegel naga bumi ini tidaklah rendah, dan itu harus dianggap baik di antara warisan dunia roh ungu. Mu Feng melihat cahaya dan bayangan ini dan mengalami pergumulan sengit di dalam hatinya. Jika Anda memilih segel hati penyegel naga bumi, Anda tidak akan memiliki peluang dengan teknik guntur ilahi langit ungu. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan segel penyegel hati naga bumi, dan pasti akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan teknik guntur dewa langit ungu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda harus kembali dengan tangan kosong. Mu Feng ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya melepaskan telapak tangannya. Cahaya dan bayangan berubah menjadi aliran cahaya seolah-olah dilepaskan, dan melarikan diri dengan cepat menuju kejauhan, karena takut ditangkap oleh Mu Feng lagi. Jika kamu harus memilih, pilihlah yang terbaik. Mu Feng mengertakkan gigi dan berkata, tetapi melihat cahaya dan bayangan di kejauhan, kilatan rasa sakit fisik masih melintas di mata Mu Feng. Segel hati tingkat kualitasnya setidaknya telah mencapai tingkat bumi. Mu Feng sekali lagi menggunakan energinya yang dalam untuk membungkus dirinya, dan bergegas menuju kedalaman sungai Ziling dengan kecepatan yang mencengangkan.
Sebelum memasuki Sungai Ziling, bayangan ungu memberitahunya bahwa dia hanya punya waktu 5 jam untuk memilih warisannya. Sekarang lebih dari separuh waktu telah berlalu, diserahkan. Saat Mu Feng melangkah lebih dalam, cahaya ungu Sungai Ziling menjadi semakin intens, menyebabkan Mu Feng jatuh ke lautan ungu. Sinar cahaya dan bayangan, seperti ikan yang berenang, terbang melewati Mu Feng dengan cepat. Mu Feng tahu bahwa jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi cahaya dan bayangan ini jarang akan menyerangnya. Oleh karena itu, selain beberapa cahaya dan bayangan yang menyilaukan, Mu Feng tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Mu Feng bergegas menuju kedalaman Sungai Ziling. Dari sudut pandang orang lain, Mu Feng menutup matanya rapat-rapat dan bergerak maju sepenuhnya dengan mengandalkan perasaannya sendiri. Namun, Master Jiwa yang lebih maju dapat mengetahui secara sekilas bahwa Mu Feng berada dalam kondisi di mana mata spiritualnya terbuka. Meskipun dia tidak membuka matanya, semua pergerakan Sungai Ziling diproyeksikan ke dalam hatinya tanpa henti, dan tidak ada fluktuasi sedikit pun yang luput dari persepsinya. Cahaya dan bayangan yang memancarkan fluktuasi yang lemah atau mirip dengan segel penyegel hati naga bumi diabaikan oleh Mu Feng. Mu Feng juga menebak bahwa karena Ziling Leizun memberitahunya teknik guntur langit ungu ilahi, warisan ini pasti tidak lebih buruk dari segel penyegel hati naga bumi. Setelah terbang selama sekitar 1 jam, Mu Feng juga memperhatikan bahwa tidak jauh dari Sungai Ziling, fluktuasi yang sangat mengejutkan ditransmisikan secara samar-samar. Fluktuasi semacam itu bahkan lebih kuat daripada segel hati penyegel naga bumi. Itu dia, Mu Feng tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan sosoknya juga meningkat pesat. Dia juga memutuskan bahwa tidak peduli apakah itu teknik guntur ilahi langit ungu atau bukan, dia tidak akan mencarinya lagi bukan karena dia tidak mau, tetapi waktu yang tersisa untuknya hampir habis, dan menghakimi dari fluktuasi ini, warisan ini pasti tidak akan lebih buruk dari segel penyegel hati naga bumi. Tidak lama setelah Mu Feng lewat, dia melihat cahaya ungu muncul di hadapannya dari kejauhan. Cahaya dan bayangan ungu itu tidak bergerak seperti cahaya dan bayangan lainnya, tetapi hanya tergantung di sana dengan tenang, perlahan-lahan memancar dari salah satu gelombang kuno. Cahaya dan bayangan ungu jelas jauh lebih besar dibandingkan cahaya dan bayangan lainnya. Cahaya dan bayangan lainnya hanya berukuran sama dengan kepala manusia, tapi cahaya dan bayangan ungu ini cukup untuk menampung seluruh tubuh Mu Feng. Ketika dia berada lebih dari 10 kaki dari cahaya dan bayangan ungu, Mu Feng berhenti. Meskipun dia tidak bisa merasakan bahaya apapun, fluktuasi yang dipancarkan oleh cahaya dan bayangan ini jauh lebih kuat daripada segel penyegel hati naga bumi, jadi Mu Feng harus lebih berhati-hati. Tapi betapapun sulitnya, Mu Feng harus mencobanya. Bagaimanapun, dia akhirnya mendapatkan warisan alam roh ungu. Jika dia kembali dengan tangan kosong seperti ini, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Mu Feng menatap cahaya dan bayangan ungu, dan matanya menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan ada gelombang yang agak kabur dan kuno yang perlahan memancar dari cahaya dan bayangan ungu. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergerak mengelilinginya. Cahaya ungu melintas di atas cahaya dan bayangan, memaksa Mu Feng membungkus matanya dengan energi yang dalam sebelum dia berani melihat secara langsung. Dalam cahaya dan bayangan, terdengar suara ledakan samar, seperti guntur dan ledakan listrik. Mu Feng menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak, dengan lembut terjerat ke arah cahaya dan bayangan ungu. Bang bang bang. Seperti dugaan Mu Feng, bahkan sebelum kekuatan jiwanya mendekati cahaya dan bayangan ungu, kekuatan jiwanya meledak oleh gelombang yang dipancarkan oleh cahaya dan bayangan. Gerakan Mu Feng tampaknya benar-benar membuat marah cahaya dan bayangan ungu. Cahaya dan bayangan ungu tiba-tiba menyerbu menuju Mu Feng, dan momentum yang dibawanya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh cahaya dan bayangan sebelumnya. Bergantung. Meskipun Mu Feng sudah siap, dia masih tidak menyangka reaksi cahaya dan bayangan ungu menjadi begitu kuat. Setelah mengucapkan kata kutukan, tubuhnya bergerak, dan 9 bayangan muncul. Cahaya dan bayangan ungu sepertinya memiliki kecerdasan. Setelah menghancurkan ke-9 gambar sisa menjadi beberapa bagian, dia berbalik ke arah Mu Feng dan menembak ke arah Mu Feng lagi. Mu Feng mundur dengan cepat sambil dengan gugup memikirkan tindakan balasan. Tapi sebelum dia bisa memikirkan tindakan balasan, dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya dan bayangan di sekitarnya sepertinya mematuhi panggilan cahaya dan bayangan ungu, dan semuanya bergegas ke arahnya. Mu Feng sangat ketakutan hingga dia sangat ketakutan. Meskipun Mu Feng bisa mengabaikan kekuatan satu cahaya dan bayangan, tetapi dengan ratusan cahaya dan bayangan yang datang sekaligus, bahkan orang kuat dalam kondisi trance akan menjadi sampah. Terlebih lagi, terdapat cahaya dan bayangan ungu yang sangat menakutkan di dalamnya. Cahaya dan bayangan melesat ke arah Mu Feng, masing-masing membawa momentum yang sangat besar. Seperti meteor yang menembus langit, seluruh sosok Mu Feng diselimuti. Mu Feng menghela nafas pelan.
Meskipun dia juga ingin mendapatkan Purple Sky Divine Thunder Jewel, melihat situasi saat ini, sepertinya dia hanya bisa menyerah. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menahan begitu banyak pemboman cahaya dan bayangan. Namun, tepat ketika Mu Feng hendak menggunakan langkah Void Transformasi 9 bayangan untuk mundur tiba-tiba, pola jimat di telapak tangan kanannya mulai sedikit bergetar. Cahaya putih keluar, menyebar seperti riak air. Mu Feng juga agak familiar dengan fluktuasi yang dipancarkan oleh cahaya putih. Saat berkomunikasi dengan roh kuali naga merah, jika dia tidak menggunakan cahaya putih untuk menghilangkan kekuatan menjijikkan dari kuali naga merah, Mu Feng tidak akan mampu untuk menaklukkan kuali naga merah. Cahaya dan bayangan itu tiba-tiba berhenti ketika mereka merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh cahaya putih. Kemudian, di mata Mu Feng yang terkejut, dia melesat ke kejauhan, sepertinya melarikan diri. Ketika Mu Feng kaget dan ragu, cahaya putih menutupi telinganya dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba ia melesat ke arah cahaya dan bayangan ungu. Saat cahaya putih menyinari cahaya dan bayangan ungu, cahaya ungu di permukaan cahaya dan bayangan ungu tampak mencair dan menghilang dengan cepat seperti sisa salju yang menerpa terik matahari. Mu Feng tidak terkejut dengan kemampuan aneh rune di telapak tangannya. Dia tahu bahwa rune itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi dia belum mampu memecahkan misterinya. Tepat ketika Mu Feng ingin memeriksa apakah cahaya dan bayangan ungu mengandung teknik guntur Dewa Langit Ungu yang disebutkan oleh Master Guntur Jiwa Ungu, dia melihat sambaran petir ungu tebal muncul dari cahaya dan bayangan ungu seperti ular piton ungu, bergegas menuju dia. Guntur dan kilat ungu ini lebarnya lebih dari 3 kaki, dan dipenuhi dengan energi yang sangat dahsyat. Meski jaraknya puluhan kaki, aura berbahaya masih bisa dirasakan. Busur petir kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari guntur dan kilat ungu, membuat suara berderak kecil, tapi suara kecil ini membuat kulit kepala Mu Feng terasa mati rasa. Mu Feng sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Kekuatan guntur dan kilat ungu ini tampaknya tidak lebih lemah dari lebih dari 100 cahaya dan bayangan yang ditumpangkan segera. Guntur dan kilat ungu merobek udara, terbang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kemudian menyerang Mu Feng dengan keras. Meskipun Mu Feng tidak menyangka masih akan ada perubahan karena campur tangan rune, reaksinya tidak lambat. Dia buru-buru mengaktifkan Yanyang Baksuan untuk melindungi tubuhnya, menginjak langkah transformasi 9 bayangan, dan menciptakan 9 bayangan setelahnya keluar, tubuh itu mundur dengan keras ke belakang. Namun, Mu Feng masih meremehkan kecepatan dan kekuatan guntur dan kilat ungu ini. Setelah petir ungu menembus 9 bayangan, itu menghantam tubuh Mu Feng dengan kuat. Ledakan, guntur dan kilat ungu menghantam tubuh Mu Feng dengan keras. Mu Feng tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk ke dalam jiwanya dan datang dari rompinya. Cahaya guntur ungu yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya terus menyambar ke arahnya terus mengalir. Mu Feng tiba-tiba merasakan vitalitas di tubuhnya menghilang dengan cepat, dan dia hampir pingsan karena rasa sakit yang parah. Aku tidak bisa mati. Mu Feng mengertakkan gigi dan berkata, dengan enggan menjalankan teknik Yanyang Baksuan, mendesak Yanyang Baksuan untuk menahan invasi guntur dan kilat ungu. Jika Raja Petir Ungu melihat guntur dan kilat ungu ini, dia pasti akan mengenali bahwa guntur dan kilat ungu ini adalah guntur spiritual ungu yang penting untuk berlatih teknik guntur ilahi langit ungu. Dengan kekuatan Mu Feng saat ini, tidak mungkin dia bisa menahan guntur roh ungu yang ganas. Meridian, daging, dan darah di tubuhnya langsung hancur hingga tingkat yang mengerikan. Berdengung. Pada saat kritis ini, rune di telapak tangan Mu Feng sekali lagi meletus dengan cahaya putih, dan energi aneh melonjak ke arah anggota badan dan tulang Mu Feng, dengan cepat memulihkan luka Mu Feng dan memblokir sebagian besar guntur dan kilat ungu. Namun, Mu Feng bisa merasakan ada sedikit rasa tidak enak pada fluktuasi yang berasal dari rune. Jimat ini menyelamatkanku. King Yu ingin bangun, tapi aku khawatir ini akan tertunda lagi. Mu Feng tidak bisa tidak memikirkan Fuling King Yu. Kali ini dia menyelamatkannya, jimat itu menghabiskan banyak energi, dan waktu yang dibutuhkan Fuling untuk bangun adalah meningkat secara signifikan. Mendesis. Sebelum Mu Feng bisa berpikir terlalu banyak, dia terus terengah-engah saat dia sadar kembali. Meskipun rune memblokir kekuatan ledakan Ziling Lei, rasa sakit yang parah tidak hilang. Namun, Mu Feng memiliki pikiran yang keras dan kemampuannya menahan rasa sakit jauh melebihi orang biasa. Dia menahan rasa sakit, dan Yanyang Basuan di tubuhnya berlari dengan cepat. Yanyang Basuan juga mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan cepat bergerak menuju sisa busur petir ungu. Mu Feng sudah memiliki pengalaman ditempa oleh kekuatan guntur dan kilat di saluran guntur, jadi dia tampak tidak tergesa-gesa saat berhadapan dengan busur petir ungu ini. Ketika aliran Yanyang Basuan menyelimuti salah satu busur petir ungu halus, Mu Feng tiba-tiba merasakan dengan jelas bahwa Yanyang Basuan tampaknya telah dimurnikan, seolah-olah menjadi lebih kental.
Guntur dan kilat ungu ini sebenarnya memiliki efek meredam energi yang dalam. Mu Feng juga sangat terkejut dengan penemuan ini. Namun dia tidak mengetahui bahwa semua kekuatan guntur dan kilat memiliki efek temper pada energi yang dalam, namun besarnya efek temper ini berbeda. Di terowongan guntur, Yanyang Baksuan milik Mu Feng ditempa bersamaan dengan guntur dan kilat yang melemahkan tubuh, tetapi efek tempernya tidak terlihat jelas. Purple Spirit Thunder berbeda dengan guntur dan kilat biasa, dan pengaruhnya terhadap meredam energi yang dalam tentunya tidak sama. Mu Feng merasakan Yanyang Baksuan yang pemarah. Yanyang Baksuan yang galak dan mendominasi memancarkan gelombang yang kuat, di mana jejak busur petir ungu terlihat samar-samar. Busur petir ungu inilah yang memberi Yanyang Baksuan milik Mu Feng sedikit kekuatan guntur dan kilat, meningkatkan kekuatan tempur Mu Feng ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Panggilan, Mu Feng menghela nafas, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Yanyang Baksuan yang tersisa bergerak menuju busur petir ungu yang membungkus tubuhnya. Dengan perlindungan tubuh jimat, Mu Feng tidak perlu khawatir tentang apapun, dia berkonsentrasi untuk meredam hegemoni yang di tubuhnya melalui guntur dan kilat ungu. Guntur ungu terus meledak di permukaan Mu Feng, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan gila-gilaan di dalam tubuh Mu Feng mengendalikan Yanyang Baksuan untuk segera menyelesaikan busur petir tersebut. Meskipun rasa sakit yang disebabkan oleh kemarahan ini membuat Mu Feng tak tertahankan, dia tetap menahannya dan bertahan. Untuk sesaat, seluruh sungai Ziling terdiam. Di suatu tempat jauh di dalam sungai Ziling, guntur terus-menerus bergemuruh, cahaya ungu menyala, dan fluktuasi hebat menyebar ke segala arah. Bahkan orang kuat di tahap awal kondisi trans akan kesulitan menahan fluktuasi semacam ini. Di tengah kilatan cahaya ungu, sesosok tubuh muda kurus duduk bersila di dalamnya, matanya sedikit terpejam, wajah kurusnya menunjukkan ekspresi terdistorsi dari waktu ke waktu, keringat dingin terus-menerus mengucur di sekujur tubuhnya, namun menguap lagi, dalam sekejap. Di tengah guntur dan kilat ungu yang ganas ini, ada cahaya putih lembut, yang muncul secara samar-samar, selalu melindungi sosok muda itu untuk mencegah petir ungu itu meledak sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, aura sosok muda tersebut terus menguat, dan fluktuasi yang dipancarkannya semakin dahsyat. Leluhur, tidak akan terjadi apa-apa pada bayi kecil itu. Sudah lama sekali ia tidak keluar. Sosok ungu itu melihat ke kedalaman sungai roh ungu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, boneka kecil ini seperti yang kuharapkan. Ia memiliki rahasia yang tidak diketahui di tubuhnya, dan ia benar-benar dapat menyerap guntur jiwa ungu dengan lancar. Tampaknya teknik guntur ilahi langit ungu akhirnya menemukan orang yang tepat. Tuan Guntur Ungu, berkata dengan emosi. Menyerap guntur roh ungu, sosok ungu itu bergumam, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia juga telah menyerap guntur roh ungu sebelumnya, dan tahu bahwa rasa sakitnya melampaui imajinasi. Waktu, seperti air mengalir, berlalu dengan tenang. Sosok yang berada jauh di dalam sungai Ziling itu seperti patung, tak bergerak. Hanya nafas pelan di antara hidungnya yang membuktikan bahwa ia masih hidup. Cahaya ungu melintas di atas sosok itu, dan guntur yang dahsyat terus meledak di permukaannya. Bahkan orang kuat di alam trans akan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat guntur dan kekuatan kilat yang begitu dahsyat. Ledakan, tiba-tiba udara di sekitarnya meledak, dan sosok muda itu memancarkan aura yang kuat, bahkan pakaian di tubuhnya pun terguncang menjadi bubuk. Mengaum, dalam cahaya ungu, raungan pelan datang dari sosok muda itu, menyebar ke sekeliling, mengejutkan semua orang. Setelah raungan ini, semua busur petir ungu yang menari di permukaan sosok muda itu menembus ke dalam tubuh dan menghilang. Sosok muda itu secara alami adalah Mu Feng yang menyerap Ziling Lei di sungai Ziling. Pada saat ini, dia melayang dengan mantap di udara, berlumuran darah, cahaya kemasan mengalir di bawah kulitnya yang agak gelap, dan sedikit cahaya ungu berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Sepasang mata hitam yang menyerupai langit berbintang sebenarnya memiliki sedikit warna ungu saat ini, memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Wajah Mu Feng dipenuhi dengan kegembiraan, dan saat dia mengepalkan tinjunya, dia merasakan kekuatan melonjak lagi di dalam tubuhnya. Setelah menyerap guntur roh ungu, Yanyang Baksuan miliknya menjadi marah. Meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatannya meningkat lagi. Sekarang, dia bahkan yakin bahwa dia dapat melampaui master tahap awal alam trans yang sebenarnya. Pada saat ini, sejumlah besar informasi muncul, berubah menjadi 5 karakter ungu besar di benak Mu Feng teknik guntur ilahi langit ungu. Apakah ini teknik guntur ilahi surga ungu? Mu Feng bergumam di dalam hatinya, dengan rasa terkejut di dalam hatinya. Mu Feng masih belum mengetahui level dari teknik guntur dewa langit ungu ini, namun ia dapat menyimpulkan bahwa teknik tersebut sudah pasti masuk dalam jajaran seni bela diri tingkat bumi, bahkan dibandingkan dengan teknik pedang Xuanling. Mereka semua sangat kejam. Namun, sebagai warisan sekte kuno,
Teknik guntur ilahi surga ungu secara alami luar biasa. Mu Feng mengetahui dari informasi di benaknya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri Purple Sky Divine Thunder Jue. Karena kualifikasi minimal untuk berlatih teknik guntur ilahi surga ungu adalah praktisi pencak silat harus mencapai alam kesurupan. Mempraktikkan teknik guntur ilahi langit ungu juga mengharuskan prajurit untuk menyerap sejumlah guntur roh ungu. Tapi Mu Feng tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia tidak hanya menyerap guntur roh ungu di tubuhnya, tetapi ada juga bola guntur roh ungu yang dipadatkan dari guntur roh ungu yang tidak diserap sepenuhnya di dantiannya. Tentu, bola guntur roh ungu ini juga dipadatkan dengan bantuan rune di telapak tangan dan disegel di dalam tubuh. Itu sudah cukup untuk membuat Mu Feng hancur berkeping-keping. Meskipun Mu Feng tidak bisa berlatih teknik guntur ilahi surga ungu sekarang, tubuhnya sekuat Yan Yang Baksuan. Tapi itu telah banyak ditingkatkan. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan besar. Mu Feng mengeluarkan satu set pakaian hitam dari batu void, memakainya, dan kemudian melihat sekeliling. Saya melihat cahaya dan bayangan ungu sebelumnya telah menghilang, dan cahaya serta bayangan di sekitarnya semuanya menghindari saya, seolah-olah mereka takut kepada saya dan tidak berani mendekat. Mu Feng tersenyum tipis, kali ini Zilingji dan rombongannya. Dia telah memperoleh banyak hal, dan sekarang dia sangat percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati itu. Waktu taruhan. Kekuatan Feng Shen hanyalah pencapaian kecil di puncak alam formasi. Sudah lebih dari setengah tahun sekarang. Kecuali dia juga memiliki beberapa peluang besar, jika tidak, kekuatannya saat ini setidaknya setengah langkah melampaui kondisi trans. Feng Shen, jika tingkat kultivasimu tidak meningkat pesat, maka bersiaplah untuk mati. Ekspresi ganas melintas di wajah Mu Feng. Mu Feng tidak merahasiakan kebenciannya terhadap Sekte Feng Yun. Saat itu Sekte Feng Yun dan klan Lei bergabung, jika bukan karena kekuatan King Feng Tianzun, seluruh klanmu hampir musnah, dan dia sendiri hampir mati di tangan Feng Chen. Jika diberi kesempatan, Mu Feng akan membasmi Feng Shen tanpa ragu-ragu. Tidak hanya itu, dia juga bersumpah pada hari itu untuk menghancurkan Sekte Feng Yun dalam waktu paling lama 3 atau 5 tahun. Sekarang, meskipun budidayanya masih pada tingkat pencapaian kecil di tahap tengah alam formasi, kekuatan tempur aslinya telah mencapai tingkat kecil di tahap awal alam trans, dia benar-benar dapat membasmi Sekte Feng Yun, dan untuk klanmu menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Sekarang kita harus segera kembali menemui Gao Ye. Meskipun Mu Feng dan Gao Ye sudah saling kenal belum lama ini, Gao Ye memperlakukannya seperti saudara. Bahkan jika dia dikepung oleh Sangguan Lian dan yang lainnya, dia akan berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Gao Ye ditinggalkan sendirian di aula hari itu. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Sangguan Lian dan Gao Peng, kemungkinan besar kedua pria itu akan menyerang Gao Ye lagi. Namun, dia tertunda di sini untuk sementara waktu. Jika dia menghitung waktunya, mereka semua seharusnya sudah meninggalkan alam roh ungu. Memikirkan hal ini, Mu Feng tidak lagi berhenti, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menyerbu ke arah dia datang. Panggilan. Ketika Mu Feng bergegas keluar dari sungai Ziling dan menarik napas dalam-dalam, dia menemukan sosok ungu berdiri di samping, sepertinya menunggunya. Senior, kata Mu Feng sambil menangkupkan tangannya. Sosok ungu itu perlahan berbalik, memandang Mu Feng, dan berkata sambil tersenyum haha, mampu menyerap guntur roh ungu begitu cepat, sepertinya leluhur memiliki penglihatan yang bagus. Mu Feng secara alami tahu bahwa leluhur yang disebutkan oleh sosok ungu itu adalah Raja Guntur Roh Ungu, tetapi kali ini Raja Guntur Roh Ungu memberinya hadiah yang besar. Meskipun dia belum bisa berlatih teknik guntur ilahi surga ungu, tubuh fisik dan kekuatannya yang dalam telah diperkuat. Ketika budidayanya mencapai alam trans, teknik guntur ilahi langit ungu akan menjadi andalan terbesarnya. Terima kasih kepada senior karena telah mewujudkan hal ini. Karena leluhur telah memilihmu, itu berarti ini juga semacam takdir. Meskipun leluhur tidak memintamu melakukan apapun, karena kamu telah menerima warisan dari Sekte Roh Ungu, kamu tetap harus melakukan sesuatu untuk itu, Sekte. Mu Feng tertegun sejenak dan kemudian berkata senior, tolong bicara. Alam roh ungu tidak dapat bertahan lama, dan leluhur saya serta saya akan menghilang dengan runtuhnya alam roh ungu. Saya tidak meminta Anda untuk membangun kembali Sekte Roh Ungu, tetapi jika suatu hari Anda benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di daratan, kamu akan menggantikanku. Sekte itu akan membasmi Raja Jahat Api Hitam dan mewariskan seni bela diri dari Sekte Roh Ungu. Ketika sosok ungu menyebut Raja Jahat Api Hitam, hawa dingin tiba-tiba memancar darinya tubuh. Jika kamu memiliki kekuatan ini, junior ini secara alami akan melakukannya. Kata Mu Feng tanpa ragu-ragu. Raja Jahat Api Hitam kini telah menjadi bahaya tersembunyi baginya. Jika diberi kesempatan, dia secara alami akan membasmi Raja Jahat Api Hitam tanpa ampun. Haha, anak kecil, aku yakin kamu bisa melakukannya.
Melihat Mu Feng setuju, sosok ungu itu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia juga pernah mendengar Ziling Lei Zun berbicara tentang masa lalu antara Mu Feng dan Raja Jahat Api Hitam sebelumnya, dan dia baru saja mengajukan permintaan ini kepada Mu Feng. Tapi betapa mudahnya membasmi Black Flame Evil Lord. Sosok ungu itu tahu betapa menakutkannya Raja Jahat Api Hitam di masa kejayaannya, dan hampir sendirian mengalahkan seluruh sekte. Bahkan leluhurnya bukanlah tandingan Raja Jahat Api Hitam. Jika bukan karena mengandalkan kekuatan formasi pelindung sekte, saya khawatir sekte roh ungu akan musnah tahun itu, dan tidak akan ada alam roh ungu hari ini. Raja Jahat Api Hitam adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di daratan. Kecuali jika seorang suci bela diri yang kuat mengambil tindakan, akan sulit untuk membasminya. Tentu saja, dia tidak menyangka Mu Feng benar-benar bisa melakukan ini. Dia hanya berharap Mu Feng bisa meneruskan seni bela diri dari sekte roh ungu dan tidak kehilangannya di tangannya sendiri. Senior, aku ingin tahu di mana orang-orang yang berada di aula utama sekarang. Salah satunya adalah temanku. Mu Feng bertanya dengan cepat, mengkhawatirkan keselamatan Gao Ye. Apakah kamu berbicara tentang 15 orang di aula Zongtian? Mereka telah dikirim keluar dari alam roh ungu. Senior, aku ingin tahu kemana mereka dikirim keluar alam roh ungu. Setelah mendengar ini, hati Mu Feng tenggelam, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Orang tua ini tidak tahu. Apakah susunan teleportasi ini ditransmisikan masuk atau keluar, itu ditentukan secara acak. Sosok ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Senior, maafkan aku karena lancang, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa pergi sekarang. Teman-temanku mungkin dalam bahaya. Karena kamu telah menerima warisan, pergilah. Sosok ungu itu juga menyadari kegelisahan Mu Feng, dan dengan gerakan santai, ruang itu memancarkan fluktuasi yang hebat, dan pusaran ruang tiba-tiba terbentuk. Kalau begitu, Junior, selamat tinggal, kata Mu Feng, sambil mengepal ke arah sosok ungu itu lagi, lalu melangkah ke pusaran ruang yang berputar perlahan, dan dalam ledakan fluktuasi spasial yang hebat, sosok itu menghilang. Sosok ungu itu memandangi sosok Mu Feng yang menghilang, mengangguk sedikit, dan sosoknya perlahan mulai menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang perlahan. Di ruang terbuka tertentu di luar alam roh ungu, ada puluhan sosok berdiri, dan di depan sosok tersebut, ada seseorang yang duduk, itu adalah Sangguan Lian dari klan Sangguan. Saat ini, wajah Sangguan Lian muram, dan ada sedikit niat membasmi yang dingin di matanya. Ada 3 orang lainnya yang berdiri di samping Sangguan Lian. Selain Gao Peng, 2 lainnya adalah 2 lelaki tua berambut putih. Kedua lelaki tua berambut putih ini dipuja oleh klan Sangguan. Yang satu adalah orang kuat di tahap awal kondisi trance, dan yang lainnya telah mencapai kondisi kesempurnaan yang luar biasa di tahap awal kondisi trance. Di depan Sangguan Lian dan lainnya, ada pilar besi besar yang didirikan. Di pilar besi, Gao Ye diikat dengan rantai besi hitam. Wajahnya yang sedikit gemuk sangat suram, dan ada sedikit kemarahan dan ketidakberdayaan di matanya yang merah darah. Gao Ye, sebaiknya kamu berharap Mu Feng segera keluar. Jika tidak, Sangguan Lian tidak melanjutkan, tapi hanya mendengus dingin, lalu mengarahkan pandangannya ke bagian bawah pilar besi. Ada api yang berkobar menyala di bagian bawah pilar besi. Salah satu ujung bagian bawah pilar besi telah berubah menjadi merah, dan panas ini perlahan-lahan menyebar ke ujung pilar besi yang lain. Kamu harus menyerah pada gagasan ini. Kakakmu tidak akan muncul. Jika aku mati hari ini, dia pasti akan membalaskan dendamku di masa depan. Wajah Gao Ye merah darah, wajahnya berubah, dan sedikit kemarahan memancar dari wajahnya yang awalnya lembut. Haha, benarkah? Jika dia tidak muncul, aku akan merasa sedih karena kamu memiliki saudara dan teman seperti itu, dan kamu juga akan dimakamkan di sini, kata Sangguan Lian sambil mencibir, rasa dingin di wajahnya semakin bertambah lebih dingin dan lebih dingin. Sangguan Lian duduk di kursi batu dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Dia ingin segera menyingkirkan Mu Feng, jadi dia bergabung dengan Gao Peng di aula Zongtian untuk menangkap Gao Ye dan memaksa Mu Feng untuk muncul. Mengetahui bahwa Mu Feng sangat kuat, dia secara khusus mengundang 2 tetua pemujaan dari klan. Dia tidak percaya bahwa Mu Feng dapat melarikan diri dari tangan 2 orang kuat di alam trance, jadi begitu Mu Feng muncul, dia pasti akan melakukannya, mati. Untuk mencegah Mu Feng melarikan diri, dia sengaja memilih area terbuka yang dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi. Dia telah menempatkan informan di luar alam Ziling ditangkap. Tuan Sangguan, apakah Anda yakin Mu Feng akan datang? Apa yang harus kita lakukan jika dia tidak datang? Semula menurut niatnya, lebih baik Gao Ye disingkirkan dulu, agar terhindar dari malam dan mimpi yang panjang. Namun, Sangguan Lian ingin mempertahankan Gao Ye dan memaksa Mu Feng untuk muncul, tapi dia tidak pernah setuju. Tanpa anggukan Sangguan Lian, Gao Peng tidak berani membasmi Gao Ye, sehingga ia harus menggunakan banyak cara untuk menyiksa dan mempermalukan Gao Ye.
Jangan khawatir, Mu Feng pasti akan datang, kata Sangguan Lian sambil mencibir. Sangguan Lian mengalihkan perhatiannya ke pilar besi. Pilar besi itu sedikit panas karena amukan api, dan bau daging gosong tercium di udara. Dia juga sedikit kesal setelah menunggu beberapa hari terakhir ini. Jika Mu Feng tidak muncul lagi, Gao Ye akan terpanggang sampai mati hari ini. Sangguan Lian, aku tidak akan pernah melepaskanmu meskipun aku mati, kata Gao Ye kejam dengan ekspresi garang di wajahnya. Haha, sepertinya kamu ingin cepat mati, Sangguan Lian terkekeh pelan, tapi tawanya sangat dingin, dia mengepalkan jarinya dengan lembut, dan bekas telapak tangan misterius muncul. Sangguan Lian mengayunkan telapak tangannya ke bawah dengan keras, dan cetakan telapak tangan misterius itu merobek udara. Dia menamparkan keras Gao Ye pada tiang besi. Mendengus. Gao Ye hanya mendengus dingin, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Di bawah tatapan semua orang, cetakan telapak tangan misterius datang ke Gao Ye dalam sekejap dan mengambil foto dari udara. Fluktuasi energi dalam yang terpancar dari segel telapak tangan menyebabkan ekspresi lusinan ahli tingkat formasi di belakang Sangguan Lian berubah. Jika cetakan telapak tangan ini menimpanya, dia pasti akan mati. Bang! Ketika semua orang mengira Gao Ye akan terlempar menjadi bola kabut darah oleh cetakan telapak tangan misterius, cetakan telapak tangan misterius itu mengeras dari udara tipis dan kemudian meledak sepenuhnya. Gao Ye tiba-tiba menyadari sesosok tubuh kurus muncul di depannya, membantunya menahan serangan fatal itu. Lusinan orang kuat di belakang Sangguan Lian sedikit terkejut. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Mu Feng benar-benar akan muncul. Mereka mengira Mu Feng akan sangat ketakutan sehingga dia akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Saudaramu, kamu seharusnya tidak datang. Gao Ye berkata dengan suara gemetar. Lapisan kabut muncul dari matanya. Menghadapi barisan lawan yang begitu kuat, dia tetap tampil. Sejauh ini, Mu Feng benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara. Namun, ada dua orang kuat di alam trans di sisi lain. Bahkan jika Mu Feng muncul, itu tidak akan membantu. Kami bersaudara. Mu Feng menoleh dan berkata sambil tersenyum. Yah, Gao Ye gemetar saat mendengar ini. Ada gelombang panas di matanya, dan dia begitu bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa terus menganggukkan kepalanya. Mu Feng memegang tangannya dengan sia-sia, dan pedang Xuanling menyala. Dengan sedikit gelombang, rantai besi hitam itu putus. Dengan gelombang pedang lainnya, pilar besi itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, memadamkan api yang berkobar di bawahnya. Mu Feng mendukung Gao Ye dan berkata, Saudara Gao, kamu baik-baik saja. Haha, jangan khawatir, kamu belum akan mati. Gao Ye tertawa sendiri. Kalau begitu biarkan aku bertarung, kata Mu Feng sambil tersenyum hangat, tapi matanya dingin saat dia melihat ke arah Sangguan Lian dan yang lainnya. Ketika Mu Feng muncul, orang-orang kuat di sekitar Sangguan Lian juga memandang Mu Feng dengan waspada. Energi hitam mereka yang kuat melonjak. Haha, kamu benar-benar berani datang. Memang benar kita memiliki persaudaraan yang dalam. Aku sangat terkesan karena kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu demi teman-temanmu, kata Sangguan Lian sambil mencibir Gao Ye bercanda dan tidak melakukan tindakan apapun. Dia menikmati serunya menangkap kura-kura di dalam guci. Kemunculan Mu Feng awalnya diharapkan olehnya. Dia tidak ingin menyingkirkan Mu Feng dan Gao Ye dengan begitu bahagia. Mu Feng melirik ke arah Sangguan Lian dan berkata kepada Gao Ye, Saudara Gao, apakah kamu masih ingat perjanjian yang kita buat di aula utama? Ya, kata Gao Ye sambil tersenyum. Setelah kita bersumpah, kita akan membasminya secepat yang kita bisa, kata Mu Feng. Oke, Gao Ye mengangguk dengan berat. Keduanya segera berlutut, membungkuk 8 kali, dan berkata serempak. Langit kuning di atas, tanah tebal di bawah, aku, Gao Ye. Langit kuning di atas, tanah tebal di bawah, aku mengagumi angin. Kita telah menjadi saudara hari ini, dan mulai sekarang kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Langit dan bumi adalah saksinya, dan gunung serta sungai adalah sekutu. Siapapun yang melanggar sumpah ini akan dihukum oleh langit dan bumi. Mu Feng dan Gao Ye berdiri, saling memandang, tersenyum penuh arti, lalu berjalan keluar perlahan, melihat ke arah Sangguan Lian. Apakah kamu sudah selesai? Kalian berdua yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sangguan Lian berkata sambil mencibir, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa melarikan diri dengan selamat hari ini. Elder Guo, Elder Yang, kedua orang ini akan diserahkan padamu. Sangguan Lian duduk di kursi batu, menyilangkan kaki, dan memandang Mu Feng dengan santai, seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Mu Feng bisa menandingi kekuatan orang kuat di alam trans. Jangan khawatir, Tuan Sangguan, mereka pasti tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Kedua lelaki tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum aneh. Saudara Gao,
saya ingin tahu apakah Anda dapat menahan salah satu dari mereka. Saya akan menyingkirkan yang lain secepat mungkin. Mu Feng menunjuk ke arah lelaki tua yang telah mencapai beberapa keberhasilan pada tahap awal kondisi trance. Jika kamu menundanya sebentar, seharusnya tidak ada masalah. Tapi apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan orang kuat di tahap awal alam dewa? Gao Ye berkata dengan ekspresi serius, meski kekuatannya masih jauh dari kekuatan orang kuat berskala kecil di tahap awal alam ilahi. Itu masih jauh, tetapi jika saya ingin menundanya untuk sementara waktu, saya masih relatif percaya diri. Kamu harus percaya padaku. Mu Feng menepuk bahu Gao Ye dengan lembut. Mu Feng melangkah maju, menunjuk ke arah Penatua Guo, dan berkata, apakah kamu milikku? Anak laki-laki itu sekarang benar-benar sombong. Penatua Guo tersenyum dan berkata kepada Penatua yang di sebelahnya. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah yang ganas, dan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Para Master Dzogchen di tahap awal alam trance memang luar biasa. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Gao Ye merasakan fluktuasi semacam ini, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Seorang pria dalam kondisi trance memang terlalu kuat. Kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri, kata Penatua yang kepada Gao Ye dengan senyum sinis, dan auranya juga terkunci pada Gao Ye. Energi mendalam yang agung keluar dari tubuh Penatua Guo, menyebar seperti air pasang. Sepasang telapak tangan tua, sekarang terbungkus dalam energi yang dalam, seperti sepasang bilah tajam. Sosok Penatua Guo bergerak, dan dia bergegas keluar. Saat dia melambaikan telapak tangannya, bayangan telapak tangannya yang sangat tajam menyelimuti bagian vital Mu Feng. Bang bang bang, Mu Feng mengayunkan tinjunya, dan bayangan tinju yang sama tajamnya bertabrakan dengan bayangan telapak tangan. Terjadi ledakan tiba-tiba, dan angin hitam yang dahsyat menyapu seperti badai. Kedua sosok itu melesat pada saat bersamaan, masing-masing mundur lebih dari beberapa ratus kaki. Apa? Sangguan Lian kaget saat melihat pemandangan ini. Saya pikir Mu Feng hanya menggertak, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar bisa bersaing dengan Penatua Guo secara setara. Ketika dia berada di Aula Zongtian, kekuatan Mu Feng tidak begitu kuat, jadi dia pasti telah menerima warisan dari Sekte Roh Ungu. Memikirkan hal ini, keganasan di sudut mulut Sangguan Lian menjadi lebih intens, dan matanya menjadi lebih dingin. Setelah menahan serangan Elder Guo, Mu Feng memegang tangannya dan pedang Xuanling muncul. Dengan ayunan pedang, cahaya pedang hitam muncul dan menyerang Elder Guo. Benar saja, ada dua kali. Penatua Guo mendengus dingin. Dia juga menyadari kesulitan Mu Feng. Dia menamparkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan misterius muncul, dan dia menamparnya dengan keras pada cahaya pedang hitam. Bang! Suara pelan teredam keluar, dan riak energi Xuanli tersapu. Di bawah pengaruh energi, seluruh tanah tiba-tiba meledak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan lebar lebih dari 10 kaki. Saat keduanya bertarung, jejak telapak tangan dan bayangan kepalan tangan memenuhi langit, masing-masing menempati separuh langit. Di sisi lain, Gao Ye dan Penatua yang juga bertarung sengit, tapi Gao Ye jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Jika bukan karena budidaya master jiwa Gao Ye yang kuat, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama, dan sekarang dia hampir tidak bisa tunggu. Adegan ini secara alami dilihat oleh semua orang yang berada di pinggir lapangan. Bahkan kemudian semburan suara terengah-engah pun terdengar. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa Mu Feng ini akan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menyaingi Master Dzogchen yang kuat di tahap awal kondisi trance. Wajah Sangguan Lian menjadi semakin jelek. Warisan Sekte Roh Ungu telah memberi banyak manfaat bagi Mu Feng. Jika dia bisa mendapatkan warisan ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Apakah menurutmu dengan warisan Sekte Roh Ungu, kamu bisa bersaing dengan yang kuat di alam trance? Yang kuat di alam trance tidak semudah yang kamu kira. Sosok Feng dengan dingin, kata Shenran sambil mencibir. Ledakan, Mu Feng dan Penatua Guo saling menyerang dengan keras, riak energi tersapu, dan mereka berdua terjatuh kembali pada saat yang bersamaan. Wah, kamu benar-benar hebat. Wajah kurus Penatua Guo berubah suram, dia menatap Mu Feng dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Sebagai orang kuat Dzogchen di tahap awal kondisi trance, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap seorang pemuda yang telah mencapai beberapa keberhasilan di tahap tengah alam formasi, yang membuatnya agak malu. Terima kasih atas pujiannya. Mu Feng tersenyum ringan. Tapi sepertinya temanmu tidak akan bertahan lama. Penatua Guo melirik ke lingkaran pertempuran antara Gao Ye dan Penatua yang dan terkekeh. Kalau begitu aku harus berurusan denganmu dulu, kata Mu Feng dingin, dan energi dalam yang melonjak di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Apa? Dia masih ingin membasmi Penatua Guo. Apakah dia gila? Wajah Penatua Guo menjadi semakin dingin, dan dia mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar sombong. Setelah mengatakan itu,
dia mengambil langkah maju yang ganas, dan segera energi dalam yang agung melonjak ke langit, dan tekanan energi dalam yang sangat kejam menyebar. Kekuatan orang kuat Dzogchen di tahap awal kondisi trance tidak diragukan lagi terungkap. Rasa dingin melintas di wajah Mu Feng, dan segera, kekuatan yang sama agungnya menyapu tubuh Mu Feng. Meskipun kekuatan agung itu lebih lemah dari Penatua Guo, itu masih kuat. Mu Feng memegang pedang Xuanling di tangannya, menuangkan semua Yanyang Baksuan ke dalamnya. Seluruh pedang Xuanling bersenandung, dan bahkan garis-garis pada tubuh pedang meletus dengan cahaya merah, gelombang. Niat membasmi yang dahsyat muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi suram. Sangguan Lian dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan keterkejutan di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng dapat melancarkan serangan yang begitu kuat. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi Mu Feng hanya berada di tahap tengah alam formasi. Penatua Guo merasakan niat membasmi yang dingin dan aura kuat yang terpancar dari Mu Feng, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Mu Feng dengan ringan mengangkat pedang Xuanling, dan cahaya merah mekar dari tubuh pedang. Cahaya pedang yang mengerikan berkumpul dengan kecepatan yang mencengangkan. Di belakangnya, cahaya pedang hitam setinggi lebih dari 100 kaki muncul menjadi segalanya menjadi sangat kacau saat ini. Hanya dalam waktu singkat, cahaya pedang hitam setinggi lebih dari 100 kaki melonjak ke langit, menciptakan hawa dingin yang sangat menakutkan. Keluarkan darinya. Melihat cahaya pedang hitam, wajah Penatua Guo menjadi semakin serius, dan hawa dingin memenuhi hatinya. Sebuah firasat buruk muncul di benakku. Jangan berpura-pura menjadi hantu, kata Penatua Guo untuk menghilangkan firasat ini. Dengan teriakan keras, jejak telapak tangan di tangannya berubah, dan energi dalam di sekitarnya menyebar seperti api merah besar. Lautan api memenuhi udara, dan sosok kurus Penatua Guo juga memerah. Samar-samar muncul di lautan api, bayangan merah perlahan muncul. Dengan munculnya bayangan merah ini, suhu antara seluruh langit dan bumi meningkat. Tiba-tiba naik berkali-kali, menyebabkan Sangguan Lian dan orang kuat lainnya berkeringat panas. Lautan api merah yang terpantul di mata Mu Feng adalah gelombang yang menakutkan, menyapu udara seperti badai. Nak, ambil nyawamu. Penatua Guo berteriak dengan dingin, dan suara tua itu bergemuruh seperti guntur yang teredam, membuat telinga semua orang yang hadir berdengung. Demon Flame Palm, Dewa Api datang ke dunia. Bayangan merah tua itu melangkah maju dengan teriakan Penatua Guo. Dengan aura yang menakjubkan, ia bergerak menuju Mu Feng seperti kilat. Saat bayangan merah menyala, badai energi dalam yang menakjubkan menyebar dengan ganas, membawa angin yang sangat kencang dan meledak ke arah Mu Feng. Master Dzogchen di tahap awal trance memang sangat kuat. Mu Feng melihat sosok merah yang dengan cepat membesar di matanya, dan dengan angin tinju yang sangat panas, dia berbisik, dan kemudian perlahan menyerang dengan pedang. Bang bang bang, udara di sekitarnya meledak, dan di langit, cahaya pedang hitam sepertinya menembus kehampaan, menebas bayangan merah dengan kecepatan yang sangat lambat. Cahaya pedang Xuanling, serangan dewa penghancur. Niat membasmi yang ganas memenuhi udara, dan ketika cahaya pedang hitam perlahan melintasi kehampaan, bumi tiba-tiba bergetar, dan retakan di bumi, seperti jaring laba-laba, menyebar ke kejauhan di bawah cahaya pedang hitam. Saat kekuatan Mu Feng tumbuh, kekuatan bentuk ketiga dari teknik pedang Xuanling menjadi semakin kuat. Hantu merah tua itu datang dengan kekuatan yang sangat ganas, dan akhirnya, di bawah tatapan semua orang, ia bertabrakan dengan cahaya pedang hitam. Pada saat terjadi benturan, seluruh dunia terdiam, dan bahkan waktu seakan berhenti. Ledakan. Saat berikutnya, suara keras yang mengejutkan dunia meletus. Cahaya merah dan cahaya hitam menyebar dengan cepat ke seluruh langit, masing-masing menempati separuh langit. Fluktuasi mengerikan semacam itu membuat semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Lampu merah dan cahaya hitam mengikis satu sama lain dengan ganas, dan energi kekerasan menghancurkan tanah menjadi beberapa bagian. Riak energi meledak, dan pepohonan yang menjulang tinggi dalam radius ratusan kaki diguncang menjadi bubuk. Bang bang bang, bayangan merah dan cahaya pedang hitam terus-menerus meletus dengan gelombang fluktuasi energi yang luar biasa, terus bersaing. Di permukaan bayangan merah dan cahaya pedang hitam, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Merusak, ada ekspresi kegilaan di mata Mu Feng. Yanyang Baksuan sekali lagi menuangkan ke dalam cahaya pedang hitam, menyebabkan cahaya pedang hitam yang retak itu mengeras lagi. Di atas cahaya pedang hitam, samar-samar orang masih bisa melihat busur petir ungu menari di permukaannya. Bang bang bang, riak energi yang mengerikan meledak di permukaan bayangan merah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan bayangan merah, dan kemudian meledak satu demi satu. Hancurkan, teriak Mu Feng sekuat tenaga. Mengikuti raungan Mu Feng, bayangan merah diledakkan oleh cahaya pedang hitam. Pada saat ledakan, lampu merah berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit dan tersebar di seluruh langit. Puff!
Penatua Guo terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Nafasnya langsung sangat lamban. Apa? Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, Sangguan Lian dan yang lainnya menatap tercengang melihat pemandangan ini di udara. Mata mereka penuh rasa tidak percaya, dan hati mereka sangat terkejut keadaan trans. Penatua Guo tampaknya tidak sadar. Dia tidak percaya bahwa Mu Feng, yang berada di sisi berlawanan, benar-benar mengalahkannya dengan tingkat kultivasi sedang di tahap tengah alam formasi. Memanggil. Sementara Penatua Guo masih tertegun, sosok Mu Feng tiba-tiba keluar seperti hantu, dan 9 bayangan muncul. Penatua Guo, hati-hati. Penatua Guo mendengarkan pengingat Sangguan Lian dan baru saja sadar kembali. Namun, dia melihat sosok dengan cahaya kemasan berkedip, memegang pedang raksasa hitam, muncul di atasnya, dan kemudian menebas dengan pedang tersebut. Meskipun ekspresi Penatua Guo berubah, dia masih merupakan orang kuat Dzogchen di tahap awal kondisi trans. Dia melambaikan sepasang telapak tangan kurus, dan 2 semburan energi hitam yang kuat keluar. 2 sinar energi yang dalam ditembakkan dengan keras, riak energi melonjak dengan liar, dan meledak ke arah vital Mu Feng, sementara sosoknya sendiri dengan cepat mundur. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Mata Mu Feng dipenuhi dengan rasa dingin, dia tersenyum galak, lalu menebas dengan pedangnya. Bang-bang, 2 pancaran kekuatan misterius meledak, tetapi tidak menghentikan Mu Feng sama sekali. Namun, Mu Feng masih menembak ke arah Penatua Guo tanpa melambat, dan pedang Xuan Ling tiba-tiba ditebas. Penatua Yang, selamatkan aku. Penatua Guo juga menyadari bahwa situasinya tidak baik dan berteriak dengan keras. Meskipun Penatua Yang memaksa Gao Ye menjadi panik, dia tidak dapat membasmi Gao Ye. Melihat kondisi Penatua Guo yang kritis, dia meninggalkan Gao Ye dan menyerang Mu Feng. Lawanmu adalah aku. Gao Ye melambaikan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan kekuatan misterius dan tombak kekuatan jiwa keluar, menghalangi jalan Penatua Yang. Penatua Yang juga harus berhenti dan meledakkan cetakan telapak tangan misterius dan tombak kekuatan jiwa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mu Feng berteriak dengan dingin, dan menebas ke arah Elder Guo dengan pedang. Cahaya pedang hitam merobek udara, dan dengan niat membasmi yang tajam dan dingin, itu menyapu ke arah Elder Guo dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat cahaya pedang hitam, ekspresi Penatua Guo akhirnya berubah drastis. Dia sepertinya mencium nafas kematian, dan nafas ini ternyata dibawa oleh seorang prajurit yang telah mencapai tahap tengah dari alam formasi. Cahaya pedang hitam menyerbu ke arahnya. Penatua Guo mengumpulkan semua energi misteriusnya dan membentuk perisai energi misterius terakhir di depannya. Retak, boom. Ketika perisai energi kekuatan misterius bertemu dengan cahaya pedang hitam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Kemudian meledak pada saat berikutnya, dan cahaya pedang hitam terus meledak ke arah Penatua Guo. Mata Penatua Guo tiba-tiba menyusut, dan di kedalaman matanya, sedikit ketakutan muncul. Bang! Cahaya pedang hitam menghantam Penatua Guo dengan keras, dan darah yang menyilaukan berceceran. Tubuh Penatua Guo, seperti bola meriam, jatuh dengan keras ke tanah di bawah tatapan semua orang, dan bebatuan hitam terlihat kaki hancur di tanah. Mata semua orang tertuju pada sosok tua layu di lubang besar. Pada saat ini, aura Penatua Guo sangat tertekan. Meskipun dia belum mati, dia telah benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Seorang pria kuat di tahap awal kondisi trans dibasmi oleh Mu Feng seperti ini. Hati Sangguan Lian bahkan lebih terkejut. Meskipun kekuatan Penatua Guo agak tidak realistis, dia adalah Master Dzogchen sejati dalam tahap awal kondisi trans. Namun, dia terluka parah oleh Mu Feng dalam sekejap terlalu menakutkan. Serangkaian mata ketakutan menatap sosok kurus di udara. Meski aura sosok tersebut kini sangat lesu, ia memancarkan niat dingin dan membasmi yang menggemparkan hati orang. Guduk. Gao Peng juga menelan ludahnya, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Mu Feng, yang setara dengannya beberapa bulan yang lalu, sekarang bisa melukai orang kuat di tahap awal trans negara. Mata Mu Feng dengan lembut menoleh ke arah Penatua yang berada di samping. Rasa dingin yang dingin terpancar dari pedang Xuan Ling, menyebabkan Penatua yang mundur selangkah. Adegan tadi membuatnya ketakutan. Seluruh tempat hening, dan mata semua orang tertuju pada sosok kurus di udara. Niat membasmi yang dingin memenuhi udara, membuat orang merasa sedikit kedinginan. Sangguan Lian, apakah kamu masih ingin bertarung? Mata Mu Feng seperti kilat, dia melihat wajah pucat Sangguan Lian dan berkata dengan dingin. Ikutlah denganku dan basmi anak ini, kata Sangguan Lian dengan marah, suaranya yang awalnya lembut tampak lebih tajam. Kali ini dia membawa 2 Master Alam Trance dan puluhan Master Alam Patung, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Mu Feng. Lihat aku, lihat dirimu, di antara banyak orang kuat di belakang Sangguan Lian.
Tak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Bahkan Penatua Guo jatuh ke tangan pemuda ini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Mundur ke sisi Sangguan Lian dan tidak memilih untuk mengambil tindakan lagi. Tuan Sangguan, lupakan saja hari ini. Wajah Penatua yang memanas dan dia berkata dengan hati-hati. Dasar sampah tak berguna. Sangguan Lian mengumpat dengan marah, dan banyak orang kuat termasuk Penatua yang menundukkan kepala. Namun, saat ini tidak ada yang bisa dilakukan Sangguan Lian. Bahkan Penatua yang sangat ketakutan hingga dia kehilangan semua semangat juangnya. Selain itu, Mu Feng tampaknya tidak terluka. Mu Feng, jangan terlalu bangga terlalu dini. Cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tanganku. Ayo pergi. Gao Peng juga memandang Mu Feng dan Gao Ye dengan penuh kebencian dan mengikuti Sangguan Lian pergi. Dia tidak membasmi Gao Ye, yang juga membuatnya merasa tertekan. Namun bahkan Sangguan Lian dikalahkan oleh Mu Feng, dan dia tidak berani sendirian. Ambil tindakan. Mu Feng tidak menghentikannya dan membiarkan Sangguan Lian dan yang lainnya pergi. Saudaramu, kamu baik-baik saja. Gao Ye berjalan dari samping, dan dia bisa merasakan bahwa Mu Feng tidak simen penampilannya. Puff, wajah Mu Feng menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah, nafasnya tiba-tiba menjadi lemah, dan Gao Ye sangat ketakutan sehingga dia segera membantu Mu Feng duduk di bawah pohon. Saudara Gao, aku baik-baik saja. Mu Feng melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan susah payah. Meskipun Penatua Guo terluka parah, Mu Feng tidak percaya bahwa kekuatannya dapat dibandingkan dengan yang kuat di tahap awal kondisi trans. Penatua Guo mungkin memiliki kekuatan hitam yang lemah karena terobosan paksa, dan kekuatannya adalah paling banyak sama dengan kondisi trans tahap awal. Seniman bela diri terbaik Xiao Cheng serupa, jadi Mu Feng berani muncul untuk menyelamatkannya. Untuk meraih kemenangan cepat dan mendapatkan efek yang mengejutkan, Mu Feng juga menggunakan serangan terkuatnya Breaking God Strike. Meskipun dia mencapai tujuannya dan menakuti Sangguan Lian dan yang lainnya, dia juga menderita luka berat. Untuk mencegah Sangguan Lian dan yang lainnya melihatnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan luka di tubuhnya. Mu Feng segera mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan pil Xuanli. Dia melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun luka Gao Ye tidak serius, jika dua orang sembuh pada saat yang sama, hal itu pasti akan memberikan kesempatan kepada beberapa orang yang berkepentingan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, Gao Ye juga melihat sekeliling dengan mata waspada untuk melindungi Mu Feng. Penyembuhan semacam ini berlangsung selama 2 jam, saat luka Mu Feng membaik, Mu Feng tiba-tiba membuka matanya. Mata Gao Ye juga sedikit menyipit, lalu keduanya menoleh pada saat yang sama, melihat ke arah di kejauhan langit, ekspresinya berubah secara dramatis. Jelas sekali, mereka semua merasakan aura yang sangat kuat datang dengan cepat dari kejauhan. Pemilik aura ini tidak menyembunyikan keberadaannya. Dia jelas datang ke tempat Mu Feng berada. Dari niat membasmi yang terpancar dari tubuhnya, terlihat jelas bahwa orang yang datang itu jahat. Wajah Mu Feng menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan tirani aura itu, yang jauh melampaui kemampuan dia dan Gao Ye untuk bersaing. Pria kuat di alam supernatural. Saya tidak tahu kapan saya memprovokasi makhluk kejam seperti itu. Itu dia. Sebuah nama terlintas di benak Mu Feng, dan ekspresinya berubah drastis. Sosok itu sangat cepat, seperti bintang jatuh, dan tiba di atas kepala Mu Feng dan Gao Ye hampir dalam sekejap mata. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan ekspresi tegas berdiri di udara, matanya terpaku pada Mu Feng. Penatua Zhao. Sekilas Gao Ye mengenali identitas lelaki tua berbaju hitam itu. Dia adalah orang ketiga di aliansi Master Jiwa, Zhao Teng. Tapi Gao Ye sangat penasaran. Penatua Zhao Teng jarang meninggalkan kota Qihun dan sering mengasingkan diri. Dia tidak tahu bagaimana Mu Feng memprovokasi pembangkit tenaga listrik teratas di kota Qihun ini. Binatang kecil, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhao Teng mengabaikan Gao Ye dan berkata kepada Mu Feng, dengan suara dingin penuh niat membasmi, yang membuat orang ketakutan. Gao Ye dengan cepat menjelaskan Penatua Zhao, apakah ada kesalahpahaman di sini? Keluar dari sini. Jika bukan karena Ma Tao, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Zhao Teng melambaikan lengan bajunya, dan Gao Ye tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya yang terluka kini semakin terluka. Saat energi dan darah melonjak di tubuhnya, seteguk darah muncrat. Zhao Teng jelas mengenali Gao Ye sebagai murid penatua Ma Tao dari aliansi Master Jiwa, dan tidak ada hubungannya dengan kematian Zhao Mang, jadi dia menunjukkan belas kasihan dan tidak membasminya, jika tidak, Gao Ye akan menjadi mayat. Saudara Gao, tolong segera pergi dan tinggalkan aku sendiri. Mu Feng berdiri, pedang Xuanling muncul dari tangannya, dan kekuatan Xuanli yang agung menyapu tubuhnya. Saudaramu, pergi. Saat Gao Ye hendak mengatakan sesuatu, Mu Feng tiba-tiba menyela kata-katanya dan meraung. Kurung siku tutup.
Zhao Teng adalah orang yang kuat di alam supernatural. Dia sendiri yang membasmi Zhao Mang. Daripada bertarung sampai mati, jika Gao Ye bersikeras untuk tetap tinggal, hidupnya akan sia-sia. Aku tidak akan pergi. Kami mengatakan dalam sumpah kami bahwa kami berbagi kesulitan yang sama. Jika kami harus mati hari ini, kami akan mati bersama. Wajah gemuk Gao Ye juga menunjukkan sedikit kekeras-kepalaan. Dia bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Mu Feng baru saja muncul untuk menyelamatkannya terlepas dari hidup dan matinya sendiri, hati nuraninya tidak dapat lulus ujiannya. Mengapa kamu melakukan ini? Mu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Pihak lain adalah orang yang kuat di alam supernatural, tidak sebanding dengan Penatua Guo, Penatua Yang dan yang lainnya sekarang. Zhao Teng berdiri di udara, dengan wajah kurus, memandang Mu Feng dan Gao Ye dengan sedikit sarkasme dan cibiran. Namun, dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin mereka yang ingin bertahan hidup harus memotong satu lengannya dan pergi dalam 10 napas. Meskipun suara Zhao Teng tidak nyaring, di bawah selubung energi yang dalam, suaranya berubah menjadi guntur yang menggelinding dan menyebar ke segala arah. Begitu Zhao Teng selesai berbicara, banyak sekali sosok yang bergegas keluar dari hutan tidak jauh dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang menemukan Zhao Teng dan datang untuk melihat kegembiraannya. Zhao Teng selalu mengasingkan diri, namun di luar dugaan, kekacauan ini juga membangkitkan rasa penasaran mereka. Saat mereka mengikuti, mereka menemukan bahwa Zhao Teng sebenarnya menyerang dua pemuda yang tidak mencolok, dan mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada kedua pemuda ini hingga menyinggung pria kuat di alam magis ini. Namun, mereka jelas menemukan bahwa Zhao Teng berada dalam kondisi kekerasan, jadi untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka melepaskan rasa ingin tahunya dan memilih melarikan diri. Bukanlah hal yang sangat tidak bijaksana untuk mengganggu orang yang berkuasa di alam supernatural, apalagi Zhao Teng memiliki identitas menakutkan lainnya, pemurni jiwa. Zhao Teng melihat sosok yang melarikan diri dan tersenyum dingin. Mereka yang melarikan diri lebih dulu dan tidak memotong salah satu lengannya tiba-tiba meledak menjadi bola kabut darah tanpa peringatan apapun setelah melarikan diri lebih dari 100 kaki. Mendesis. Sosok di belakang menghirup udara dingin, dan ekspresi penyesalan muncul di mata mereka. Namun, untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka mengertakkan gigi dan dengan paksa melepaskan salah satu lengan mereka. Melihat mereka yang telah memotong lengannya pergi dengan selamat, yang lain mengikuti, tetapi mereka juga diam-diam menyesali dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Setelah meledakkan semua orang di sekitarnya, Zhao Teng menoleh dan berkata dengan kejam, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Saat aku membawamu kembali ke kota Qihun, aku akan melepaskanmu dan beri kamu rasa hidup lebih buruk dari kematian." Zhao Teng mencibir, dan segera mengulurkan tangan besarnya, yang berubah menjadi tangan jiwa besar dan meraih Mu Feng. "Penatua Zhao, hentikan!" Gao Ye berteriak dengan tergesa-gesa, memadatkan tombak jiwa dan menembak ke arah tangan jiwa besar itu. "Minggir, jika kamu mengambil tindakan lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan dan akan langsung membasmimu." Zhao Teng berteriak dengan marah, dan angin kencang muncul dari ujung jarinya, menghancurkan tombak jiwa Gao Ye. Puff! Gao Ye memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur lagi, merobohkan lebih dari 10 pohon yang menjulang tinggi secara berurutan, dan meluncur di tanah sejauh puluhan kaki sebelum berhenti. Tangan jiwa besar itu, dengan fluktuasi jiwa yang kuat, dengan cepat membesar di mata Mu Feng. Mu Feng melihat ke tangan jiwa besar, dan semua yanyang baksuan di tubuhnya dituangkan ke dalam pedang Xuanling, dan cahaya pedang hitam setinggi 100 kaki muncul di belakangnya. Saat cahaya pedang hitam menjadi lebih padat, ekspresi Mu Feng berubah. Tapi itu semakin pucat dan pucat. Meskipun Mu Feng tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Teng, dia tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Teknik pedang Xuanling, serangan penghancur dewa. Mu Feng berteriak pelan, memegang pedang roh misterius di kedua tangannya, dan memukul tangan jiwa besar itu di udara. Cahaya pedang hitam di belakangnya meraung, merobek udara, dan mengenai tangan jiwa besar itu dengan keras. "Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan," kata Zhao Teng sambil mencibir, dan sedikit sarkasme muncul dari sudut mulutnya. "Jika kamu ingin menggunakan tingkat kultivasimu di alam formasi untuk menahan serangan apa murni jiwa, itu murni belalang sembah yang menghalangi mobil, dan itu seperti pohon rubah terbang." Seperti yang diharapkan oleh Zhao Teng, ketika cahaya pedang hitam mengenai tangan jiwa besar, itu meledak seketika dan berubah menjadi titik-titik cahaya hitam, tersebar di udara, tetapi tangan jiwa besar itu masih diam. Dia meraih Mu Feng tanpa melambat. Melihat tangan jiwa besar itu, Mu Feng tidak panik, wajahnya tetap sangat tenang, matanya sedikit tenggelam, dan lampu merah menyala dari telapak tangan kanannya, membubung tertiup angin dan berubah menjadi kuali merah Feng.
Seluruh kuali berputar dengan cepat, memancarkan gelombang fluktuasi yang menakjubkan. Dengan munculnya kuali merah, aura Mu Feng langsung mencapai titik terendah yang sangat tertekan. Jelas sekali bahwa sangat sulit bagi Mu Feng untuk mengaktifkan kuali merah. Kuali naga merah. Ekspresi Zhao Teng berubah, tapi dia kembali normal dalam sekejap. Dengan matanya yang berbisa, dia bisa tahu sekilas bahwa ini hanyalah tiruan dari kuali naga merah. Hanya angan-angan untuk menyelamatkan hidupmu dengan kuali yang rusak, kata Zhao Teng dingin. Bang! Ketika tangan besar jiwa itu menamparkan kuali merah dengan keras, permukaan kuali naga merah tiba-tiba meredup, menyusut dengan cepat, dan terbang mundur ke dalam batu Mu Feng Void. Meskipun kuali naga merah adalah harta spiritual tingkat bumi tingkat rendah dengan pertahanan yang sangat kuat, bahkan orang kuat di alam supernatural akan kesulitan untuk menembus pertahanannya. Namun, kekuatan Mu Feng terbatas dan dia tidak mampu mengerahkan kekuatan sebenarnya dari kuali naga merah, jadi dia juga telapak tangan yang terbang dan erosi kekuatan jiwa menyebabkan kuali naga merah rusak parah. Namun, setelah dihadang oleh kuali naga merah, tangan jiwa besar itu juga hancur dan menjadi tidak terlihat. Kuali ini cukup menarik. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa kamu aktifkan untuk memblokir gerakanku. Zhao Teng tertawa dingin, dengan sedikit keserakahan muncul di matanya. Meskipun kuali merah besar ini adalah tiruan dari kuali naga merah, kuali ini terlihat seperti harta spiritual tingkat bumi, dan juga memiliki kekuatan yang besar untuknya. Zhao Teng menggunakan tangannya yang besar untuk menjelajah, dan tangan jiwa yang besar muncul lagi dan meraih langsung Mu Feng. Mu Feng sedikit tidak berdaya. Jarak antara dia dan Zhao Teng terlalu besar. Tidak ada cara untuk bersaing. Tangan jiwa besar itu meraih dengan kuat, tetapi pada saat kritis ini, ruang di depan Mu Feng tiba-tiba terdistorsi, dan tangan jiwa besar yang sama muncul dengan aneh, dan kedua tangan jiwa besar itu terbanting bersamaan, dan keduanya meledak. Wei Hao. Saat ini, ekspresi Zhao Teng benar-benar berubah dan dia berteriak dengan dingin. Yang dia takuti adalah dengan kultivasinya, dia bahkan tidak merasakan kehadiran orang lain di dekatnya, dan kekuatan orang tersebut sama sekali tidak kalah dengan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menyakitinya. Ruang di depan Mu Feng tiba-tiba terdistorsi, bayangan merah perlahan muncul, dan suara dingin surga berputar. Itu berubah menjadi lingkaran gelombang yang terlihat dengan mata terbuka, menyebar ke segala arah. Ekspresi terkejut muncul di mata Mu Feng. Suara ini, dia sangat akrab dengan. Di bawah tatapan Zhao Teng, siluet merah perlahan keluar dan muncul di samping Mu Feng. Gao Ye melihat siluet merah itu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia juga mengenali bahwa sosok cantik berwarna merah itu adalah wanita yang memasuki aula Zongtian bersama mereka saat itu, tetapi dia mengenakan jubah hitam hari itu dan tidak melihat penampilan aslinya. Tapi dia tidak menduganya. Orang yang bersama Mu Feng hari itu ternyata adalah orang yang berkuasa di alam kekuatan magis. Yang paling mengejutkan adalah wanita ini baru berusia 18 atau 19 tahun, dan orang yang berkuasa di alam kekuatan magis baru berusia 18 tahun, atau 19 tahun. Anda tidak dapat menemukannya banyak di seluruh benua Si Huang. Wanita itu mengenakan gaun merah, tertiup angin pegunungan, bagaikan nyala api merah yang berkobar. Wajahnya yang tanpa cacat dan halus mempesona, kulitnya sebening batu giok kristal dengan sendewa warna kemerahan yang menyentuh, dan matanya yang indah bagaikan kristal, bintang di malam yang gelap, seperti peri yang mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Namun rasa dingin yang membekukan di wajah wanita berbaju merah itu memberikan perasaan acuh tak acuh yang membuat orang lain terasing. Apakah kamu baik-baik saja? Kata wanita berbaju merah dengan tenang. Meski suaranya dingin, ada sendewa kelembutan di dalamnya yang tidak mudah dideteksi. Hari itu di aula utama, ketika dia melihat Mu Feng mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri dan dengan tegas melawan sosok ungu itu, wanita berbaju merah juga sedikit tersentuh. Ketika Mu Feng melihat wanita berpakaian merah itu lagi, dia merasa sedikit bersemangat. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar dan berkata, "Aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah membuka segelnya?" "Belum, hanya saja segelnya agak longgar." Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening. Terlihat jelas bahwa segel di tubuhnya sangat kuat, dan dengan kekuatannya, itu masih sulit untuk memecahkannya. Mu Feng terdiam saat mendengar apa yang dikatakan wanita berbaju merah. Ini sangat mengejutkan. Segelnya hanya sedikit kendor, tapi kekuatannya sudah kembali ke alam magis. Aku benar-benar tidak tahu alam menakutkan apa yang akan dicapai wanita berbaju merah itu setelah segelnya dibuka. Zhao Teng memandang wanita berbaju merah, ekspresinya berubah. Di usia yang begitu muda, kekuatannya telah mencapai alam kekuatan supernatural. Dia pasti seorang wanita muda dari suatu kekuatan yang kuat di daratan. Siapa kamu dan mengapa kamu ikut campur dalam urusanku? Zhao Teng sedikit mengernyit dan berteriak dengan suara yang dalam. Meskipun dia waspada dengan latar belakang wanita berbaju merah,
jelas tidak mungkin untuk menakutinya seperti ini. Ayo pergi, kamu tidak bisa menyakitinya hari ini. Wanita berbaju merah tidak menjawab pertanyaan Zhao Teng, tapi berkata dengan dingin. Jika hanya kamu yang hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatakan ini. Mata Zhao Teng menjadi gelap, dan dia menatap wanita berbaju merah itu lagi gaun di depannya masih lebih lemah dari dirinya. Jika kamu tidak percaya, cobalah saja dan kamu akan tahu, kata wanita berbaju merah itu dengan tenang dengan mata indahnya yang dingin. Kamu memiliki nada yang kuat. Aku ingin tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu. Aku akan mendisiplinkanmu hari ini. Zhao Teng berkata dengan dingin. Dia selalu berada di posisi tinggi dan selalu mendengar kata-kata yang menyanjung. Dia belum pernah mendengar kata-kata kasar seperti itu. Ketika dia mengetahui bahwa wanita berbaju merah itu sendirian, niat membasmi muncul di dalam hatinya. Wanita berbaju merah menyadari niat membasmi Zhao Teng dan hanya mencibir, lalu berkata kepada Mu Feng dan Gao Ye, kalian berdua, mundur. Mu Feng terkejut sesaat, lalu mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Mu Feng tidak berusaha menjadi berani. Meskipun tidak etis bagi wanita berbaju merah untuk menghadapi Zhao Teng sendirian, jika dia tetap tinggal, dia tidak hanya tidak dapat membantu wanita berbaju merah, tetapi juga akan mengalihkan perhatiannya. Setelah Mu Feng dan Gao Ye berada jauh, wanita berbaju merah memandang Zhao Teng, tersenyum ringan dan berkata, jika kamu memiliki keahlian, tunjukkan saja. Arogan, Zhao Teng berteriak dengan marah, dan kekuatan jiwa hitam keluar dari tubuhnya. Memegangnya di telapak tangannya, kekuatan jiwa langsung berubah menjadi pedang pendek hitam yang agak aneh di depannya. Ujung bilah pendek berwarna hitam ini sangat tajam, dan terdapat pola gigi yang tidak rata pada bilah pendek tersebut. Jika tertusuk bilah pendek ini, kemungkinan akan meninggalkan bekas darah di tubuh yang sulit disembuhkan. Wanita berbaju merah tidak peduli sama sekali, dengan ekspresi sinis di bibirnya. Ini juga membuat Zhao Teng semakin marah. Wajahnya menjadi gelap, rasa dingin melintas di matanya, dia melangkah keras ke udara dengan kakinya dan melambaikan telapak tangannya. Bilah hitam pendek itu menembus kehampaan dan melesat ke arah wanita berbaju merah seperti sambaran petir hitam. Pukulan ini sangat ganas, tanpa sedikit pun belas kasihan atau belas kasihan. Jelas itu dimaksudkan untuk membasmi wanita berbaju merah. Melihat ini membuat Mu Feng dan Gao Ye merasa khawatir. Saat wanita berbaju merah melihat ini, matanya sedikit menyipit. Tangan giok itu melambai dengan santai. Semburan energi hitam keluar, membungkus erat pedang hitam pendek itu seperti sehelai sutra. Meletus. Bibir tipis wanita berbaju merah sedikit terbuka, dan saat kata-kata itu jatuh, pedang hitam pendek itu tiba-tiba meledak, dan cahaya hitam melayang keluar, tersebar di udara. Ekspresi acuh tak acuh di wajah wanita berbaju merah tampak sangat santai. Melihat wanita berbaju merah, dia dengan mudah meredakan serangannya. Zhao Teng juga tercengang. Meskipun dia memperhatikan bahwa wanita berbaju merah itu tidak rendah dalam kultivasinya, dia menahan pukulannya dengan begitu saja. Baru saja dia mendengar percakapan antara wanita berpakaian merah dan Mu Feng. Awalnya saya mengira mereka sengaja menggertak, tapi sekarang sepertinya apa yang dikatakan keduanya memang benar adanya. Sungguh menakutkan memikirkan bahwa wanita berbaju merah dapat dengan mudah dan santai menyelesaikan serangannya sendiri di bawah segel kekuatan. Sekarang giliranmu yang menerima pukulanku. Wanita berbaju merah mengarahkan jari gioknya ke dalam kehampaan, dan setiap kali dia menyentuhnya, titik cahaya biru muda seukuran ibu jari akan tertinggal di depan tubuhnya. Dalam sekejap mata, lusinan titik cahaya biru muda muncul di udara. Titik cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi ada fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Segel jiwa, Tuan Formasi. Kejutan di hati Zhao Teng sangat besar. Wanita berbaju merah ini tidak hanya mencapai tingkat kekuatan supernatural, dia juga mencapai tingkat pemurni jiwa mengatur formasi hidup. Perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hati Zhao Teng, seolah-olah dia mencium sedikit kematian. Formasi yang diatur oleh wanita berbaju merah sebenarnya berisi lebih dari 40 segel jiwa. Bahkan dia, seorang pemurni jiwa, tidak dapat menahan formasi yang diatur dengan cara ini. Formasi bulan jatuh langit berbintang. Lusinan segel jiwa bergabung ke udara, formasi misterius terlihat samar-samar, dan kekuatan penghancur yang tak terlukiskan ditransmisikan darinya. Saya menyerah, kata Zhao Teng dengan susah payah, wajahnya pucat. Dia juga merasa bahwa kekuatan destruktif yang datang dari formasi itu sulit bahkan untuk dia tolak. Jika dia ingin mendapatkan momentum, saya khawatir hari ini akan menjadi peringatan kematiannya tahun depan, jadi dia berinisiatif untuk mengaku kalah apapun statusnya. Setelah mendengar ini, wanita berbaju merah melambaikan tangan gioknya dengan ringan, langsung membubarkan formasi. Kontrol jiwanya yang luar biasa sungguh mengejutkan.
Alasan mengapa wanita berbaju merah tidak membasminya adalah karena dia memperhatikan bahwa ada orang yang kuat di alam kekuatan magis di sekitarnya. Kedua, Zhao Teng adalah orang yang benar-benar kuat di alam kekuatan magis dan setelahnya adalah pemurni jiwa semua. Akan cukup sulit untuk membasminya. Jika tidak baik, kamu akan trauma juga. Yang terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menakut-nakuti mereka sekarang. Saudaramu, dari mana asalnya? Gao Ye melihat pemandangan ini dan berkata dengan hampa. Zhao Teng tidak dikenal oleh semua orang di kota Qihun. Pemimpin dan wakil pemimpin Soul Masters Alliance keduanya adalah pemimpin Shenlong. Operasi Soul Masters Alliance pada dasarnya dikendalikan olehnya, dan tidak ada keraguan tentang kekuatan dan kekuatannya. Pria yang begitu terkenal dan berkuasa, di hadapan wanita berbaju merah ini, begitu ketakutan hingga dia menyerah bahkan sebelum mereka bertengkar. Jika ini tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dinasti Dayan. Jika ku bilang aku bahkan tidak tahu namanya, apakah kamu percaya? Kata Mu Feng sambil tersenyum masam. Menghadapi tatapan bertanya Gao Ye, Mu Feng sedikit tidak berdaya, tapi Mu Feng tidak berbohong. Dari awal sampai akhir, wanita berbaju merah tidak pernah memberitahukan nama aslinya kepada Mu Feng. 280.